Siap, siap. Masih debat sama orang tuanya berarti. Kan sudah saya bilang enggak tadi, nggak usah Iya. dulu. Karena mau bagaimanapun ya, Iya, sulit. Jangan ya jadi kayak Filipus. Jangan jadi jangan kayak kayak, Filipus. oh iya, masuk 13 Islam diuber tahun pakai baru golok. 13 tahun baru bisa meluk ayah. Allah Akbar. 13 tahun saudara-saudara saya terpisah dari ayah saya sendiri. Itu kan Masya derita Allah. tidak Lalu diakui tur. jadi anak. Jadi berapa tahun pisah sama orang tua? Nggak diakui lah istilahnya. 8 bulan. Oh sebentar, cuma seusia orang Iya. hamil. Aku cuma yang lebih kalau masa apa tuh ya ujian itu pas pisah aja sih, pas sendiri menjanda lah itu ujian yang paling berat itu. Tuh Hmm. tawaran-tawaran Kalau ke gereja gitu. kalau baru ninggolan Kalau aku hampir gimana? 1 tahun, tapi kalau aku yang memisahkan diri dari keluarga. Ya karena itulah Takut pasti. sama kayak Karena Kak takut Hesti, pasti. dirayu, dibujuk gitu. Bahkan Hmm. didatangin pendeta, didatangin pastor, pelayan-pelayan gereja gitu. Kalau aku Kalau enggak, saya aku kan, nggak bentar Kak didatengin. SD, bentar Kak SD. Kalau saya kan belum pernah dengar nih kesaksiannya, siapa Ito Nainggolan. Dina. Bu, boleh dong diperdengarkan sambil nunggu? Boleh sedikit singkat Ya ceritanya. nggak apa-apa. Awalnya Awal-awalnya Pak De, bagaimana awalnya bisa? aku dulu punya pacar Pak De, dia Hmm, Islam. Ceritanya ya mau nikah lah sama dia gitu kan. Ya gak bisa hmm. kalau beda agama gitu kan ceritanya dulu awalnya tuh. Ya cuman kalau kerabat-kerabat kerja itu kan dulu aku kerja di SPBU tuh. Kerabat-kerabat bilang, kamu tuh gimana sih ya nggak bisa lah nikah beda agama apalagi Islam kata kerabat-kerabat gitu ya paling kamu yang masuk Islam. Terus aku pikir-pikir juga gitu apa aku aja yang masuk Islam gitu awalnya begitu. Sambil aku penasaran juga nih Islam gimana nih Islam gitu. Masa sih aku hanya masuk Islam karena nikah kan nggak mungkin gitu. Harus tahu juga Islam tuh kayak gimana. Ya aku sambil pelajari Pak D gitu. Kemudian aku pernah dipanggil bosku kan, karena bosku ini tahu lah gitu kisahnya ini. Dina gimana sih kamu mau nikah sama ciptaannya sedangkan kamu nggak mengenal siapa penciptanya. Di situ aku, oh bener juga nih gitu kan Pak D. Ya bener Hmm. juga nih, gimana aku bisa mendapatkan ciptaannya gitu loh. Sedangkan aku aja nggak mengenal siapa yang menciptakannya yang sesungguhnya. Dari situlah baru aku memperdalami pelajaran Islam, mempelajari lagi Islam sambil melakukan perbandingan antara agamaku yang dulu dengan agama Islam. Ternyata yang masuk di akalku itu ya agama Islam, Pak D. Masya Allah sekali gitu. Islam, Yang ngena itu di mana? Yang masuk akal itu di mana? Contoh. contoh, Tuhan itu tidak beranak. Nah, sedangkan di agama sebelumnya kan gitu. Tuhan itu tidak Ya. beranak, bahkan Tuhan itu tidak harus bisa dilihat supaya kita percaya kalau Tuhan itu ada gitu. Bahkan Dia yang menciptakan seluruh alam semesta ini, bagaimana cara Dia menciptakannya itu kan di Al-Qur'an ada, Pak D. Nah, Mm-mm. kalau di agama sebelumnya kan itu nggak ada. Nah, di situ juga salah satunya yang membuat aku takjub dengan Islam gitu. Kemudian kerabat-kerabat kerja juga ngasih tahu di Islam tuh begini 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 bener juga gitu dalam dalam pikiranku tuh iya ya bener juga gitu. Nah dari situlah dari awalnya bosku itu bilang begitu, kemudian aku belajar sampai pada akhirnya ya udah aku mantap gitu memutuskan untuk masuk Islam. Kemudian bilang ke salah satu kerabat, kemudian diantar sama kerabatku ke suatu pesantren. Kemudian syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aku nggak mau nunda-nunda Pak De, seperti tadi kata Pak De betul. Karena begitu kita sudah menjemput hidayah, begitu kita sudah mendapatkan hidayah, nggak boleh ditunda-tunda. Karena kita kan nggak tahu yang namanya umur ya. Mana tahu ketika kita sudah dapat hidayah, kita tunda-tunda, keburu metong kan. Nauzubillah kita meninggal dalam keadaan kafir itu sangat rugi sekali. Jadi aku langsung mantap bilang ke kerabat mau bersyahadat, kemudian diantar. Dan di ujung kisahku ini Pak Dek, aduh ya Allah, aku itu ditinggalkan sama pacarku Pak Dek.
Dia nikah Hmm. duluan dengan perempuan lain. Ya Allah, disitulah aku, ya Allah ini ujian apa gitu. Kok bisa-bisanya dia menikah dengan perempuan lain, sedangkan aku berjuang sampai aku masuk Islam istilahnya lah ya Pak De ya. Aku masuk Islam gitu, ya walaupun memang aku belajar Islam itu seperti apa, tapi ternyata dia nikah dengan perempuan lain Pak De. Aku di situ, aduh ya Allah ini ujian apa gitu, apa mungkin di sini Allah itu ingin menguji gitu, menguji aku, kamu itu benar nggak Bukan masuk Islam? menguji, Allah sedang menyelamatkan anti dari fitnah kalau masuk Islam itu karena dia, Iya, karena betul. lelaki gitu. Iya, betul. Betul, Bang. Makanya aku sampai sekarang aku berkata dalam hati, berarti ini cara Allah membuktikan gitu. Kalau aku itu masuk Islam bukan karena seorang laki-laki, bukan karena mau menikah atau karena apa. Tapi memang benar aku fakta dan real masuk Islam itu karena belajar agama Islam itu seperti apa gitu loh. Yang alhamdulillah setelah aku Subhanallah. tahu dia nikah dengan perempuan lain, kemudian aku di situ kan aku ketika masuk Islam ini kabur Pak De dari rumah. Kabur dari rumah 2 kali. Yang pertama aku sempat pulang ke rumah tapi keluarga ya gitu nggak bisa menerima aku masuk Islam. Mereka tetap membujuk aku supaya tetap masuk Kristen gitu supaya aku tetap balik lagi ke agama sebelumnya. Aku berpikir nggak bisa nih kalau kayak gini terus nggak bisa. Terus kayaknya nggak akan berkembang gitu keislamanku tuh nggak akan berkembang kalau aku tetap berada di sini. Akhirnya aku memutuskan untuk kabur lagi dari rumah. Aku pergi lagi dari rumah, kemudian masuk ke salah satu pondok pesantren. Masya Disitulah aku Allah. disitulah aku belajar Islam dari awal dari belajar sholat gitu. Subhanallah. Nah disitulah aku Allah. ditinggalkan sama pacarku ini Pak deh. Sedihnya ya. Akhirnya mendapat suami yang lebih baik. Alhamdulillah Pak deh, Masya Allah Allah menggantikan dengan yang begitu jauh lebih baik dari dia. Allahu Alhamdulillah. Akbar. Ustad, Walaupun awalnya suaminya sakit. Ustad. Allahu Suaminya Ustad kalau nggak Akbar. salah. Masya Allah. Alhamdulillah Pak deh. Kadang Iya kan gini ya, Mbak Dina? manusia itu kadang berprasangka buruk dulu kepada Allah. Ketika kita merasa sesuatu itu nggak sesuai dengan keinginan kita, Allah kejam, Allah jahat nih. Kenapa saya nggak diperbolehkan sama si A? Padahal menurut kita itu baik, belum tentu menurut Allah itu baik. Nah, Tadinya contoh gini, seperti yang Kak Nenggolan itu kan, ya ternyata tadinya gini Allah Pak De. punya rencana lain kan? Aku berpikir kan tadinya gini, aku di pesantren tuh nggak kenal siapa-siapa gitu kan. Begitu aku masuk Islam ini, aku kabur dari rumah, kemudian masuk ke pesantren ini kan dia juga yang gitu yang memperkenalkan, yang mengantar aku ke pesantren gitu. Tapi ketika aku sudah berada di sana gitu kan, aku nggak punya siapa-siapa, jauh dari keluarga, nggak punya kerabat. Ya istilahnya aku ini kayak anak anak terlantar lah gitu istilahnya. Kok dia malah tega menikah dengan perempuan lain gitu Pak De yang buat aku jadi Hmm. kepikiran gitu, yang membuat aku jadi sedih gitu awalnya begitu. Cuman guruku bilang, kamu ngapain kayak begitu gitu. Kamu harus yakin bahwa jodoh yang terbaik itu akan Allah kirim, akan Allah datangkan. Dan Masya alhamdulillah Allah. seminggu Subhanallah. setelah dia menikah Pak De, Masya Allah, suamiku datang ke pesantren. Aku nggak kenal Pak De, 3 kali ta'aruf, 3 kali ta'aruf dan alhamdulillah langsung dilamar. Alhamdulillah. Subhanallah. Indah pada Ya Allah. akhirnya. Subhanallah. Kak Nenggolan ini dulu pernah di Facebook enggak? Oh enggak, Debat agama gitu? enggak sih Pak Enggak De. ya? Kalau punya Facebook pernah punya, cuman setelah masuk Islam aku tutup semua. Enggak, ketika masih Kristen pernah debat di Facebook enggak? Oh enggak Pak De, enggak. Oh, enggak pernah ya? Aku dulu kan Katolik, jadi jarang ikut debat-debat. Oh, gitu. Iya. Jadi belajar Islam tuh baca-baca buku awalnya gitu. Iya, lihat-lihat ceramah, terus lihat ceramah Zakir Naik, lihat ceramah-ceramah Ustadz, sambil tanya-tanya teman-teman kerja gitu kan. Yang bikin takjub tuh Pak D, teman-teman kerja itu bilang, kami ini awam dalam agama Islam, tapi mereka tuh bisa menjelaskan Islam dengan begitu baik gitu Pak D, yang bikin aku, oh mereka itu Subhanallah. mengaku mereka itu awam dalam agama, tapi mereka bisa menjelaskan dengan baik Islam itu begini, Islam itu begini. Dan akhirnya aku menyaksikan sendiri ketika di masjid aku lihat sholat begitu rapi, begitu tertata, bagaimana mereka menghadap satu kiblat, Masya Allah indah. Begitu ketika mendengarkan suara azan berkumandang, begitu indahnya suara azan, Masya Allah semakin takjub. Kemudian ketika belajar Al-Quran, begitu rumit dan susahnya itu huruf,
Tapi kenapa anak SD aja bisa gitu loh Pak De? Aku berpikir kenapa nih? Anak SD aja bisa gitu huruf sesusah ini, sesulit ini. Berarti Islam itu benar-benar Masya Allah gitu Pak De. Subhanallah. Sampai akhirnya sampai sekarang kenal media sosial di TikTok, ada Adinda perdebatan Dina, begini, berdebu-debu Adinda lah. Dina, Iya ya. Adinda Dina, maaf, saya potong 1 menit. Untuk saudaraku yang di bawah, kami monitor yang calon mualaf ini lagi runding dengan keluarganya, dan dia kan dipanggil mamanya. Insya Allah doain satu keluarga masuk mualaf, dia minta izin sama mamanya dulu ya. Jadi harap bersabar, ya, harap bersabar. Ya, ditanya bukan kami nggak fokus ke mualaf, kami lagi menunggu. Lanjut Adindaku, Dina Nenggolan, ceritakan. Iya, iya Islam itu betul-betul indah. Bagaimana syariatnya yang begitu indah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Sallallahu kita alaihi sholat, wasallam. bagaimana kita berpuasa itu baik untuk kesehatan kita. Bagaimana gerakan-gerakan sholat itu baik untuk kesehatan kita. Bagaimana kita bersuci dan membersihkan diri itu baik untuk kesehatan kita. Ternyata Islam itu seindah itu gitu. Andai kan kalian teman-teman Kristenku yang kalian tahu Islam itu begitu indah, aduh, rugi sekali kalian jika kalian mendapat hidayah, tapi kalian tidak menjemput. Betul, sangat-sangat rugi. Seperti ini Bang Bapak Isgut ya, sedikit pesan dariku ketika sampean sudah mendapat hidayah dan sampean tidak menjemput secepat-cepatnya. Aduh, betul. Saya sebagai seorang yang dulu mualaf tahun 2017 mengatakan Anda akan merasa sangat rugi. Jangan sampai kita wafat dalam keadaan kafir. Nauzubillahi min dzalik. Karena apa? Karena Allah sendiri sudah berkata, siapa kamu yang wafat dalam keadaan kafir, maka kamu akan dimasukkan ke dalam api neraka, bahkan menjadi bahan api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Iya. Al-Quran sendiri, noise, Bang Belipus. Al-Quran sendiri menjelaskan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi naril jahannama khalidina fiha ulaika hum sarul bariyah. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan kekal di dalam neraka dan mereka akan menjadi bahan bakar api neraka dan mereka termasuk orang-orang termasuk seburuk-buruk makhluk. Jadi naudzubillahi min dzalik ya, mati dalam keadaan kafir. Dalam kondisi iman walaupun sebesar biji sawi, insya Allah Anda masih adil, berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Islam ini tidak diajari menjadi pecundang. Berani berbuat tapi orang lain yang dikorbankan. Aku yang berzina, Tuhanku harus mati untuk aku. Tidak seperti itu pecundang. Ya, aku berani berbuat dosa, Tuhanku yang harus mati untukku. Itu pecundang namanya. Kalau di Islam tidak. Kalau kamu berani berbuat, kamu harus berani bertanggung jawab. Nah, pertanggung jawabannya apa? Dosa-dosa yang belum terselesaikan di dunia, nanti kita mendapat balasannya. Makanya itu ketika kita hidup harus kita jaga baik-baik kehidupan kita ini. Senantiasa selalu menjalankan ibadah. Ibadah di sini tidak hanya terikat pada rutinitas sholat, puasa, zakat. Bukan seperti itu ibadah dalam Islam itu. Kita mencari makan untuk keluarga. Tapi karena itu diniatkan sebagai pengabdian kepada Allah, maka itu juga dinilai sebagai amal ibadah. Seandainya kita mati dalam mencari nafkah, kita termasuk mati syahid. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ini jangan diartikan secara sempit. Kita menolong orang ibadah, kita senyum pada orang ibadah, kita mencari nafkah ibadah, membuang diri di jalan ibadah, memberi sedekah kepada orang lain ibadah. Jadi seluruh kehidupan kita dari bangun tidur mau tidur lagi itu bisa berbentuk ibadah. Bahkan ketika kita berhubungan dengan istri kita bisa berbentuk ibadah kalau caranya menurut yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW dan Allah SWT. Kan begitu Ustaz Filipus ya?
Betul sekali. Bahkan berak bukan kotoran, itu bisa bernilai ibadah. Nah itu dia. Kita Yang mau masuk kamar mandi, baca doanya a'udzubika minal khubusi wal khubais. Dia bernilai ibadah, berak aja bisa bernilai ibadah. Nah itu hebatnya Islam itu. Semuanya penuh dengan amal. Sungguh rugi kalau ada orang Islam kok dosanya lebih banyak daripada amalnya, itu sangat-sangat orang paling rugi. Ya, kenapa? Di Islam itu baru niat kebaikan itu dicatat 1. Kebaikannya dipraktekkan tambah lagi 1, 2. Nah, kalau kita sedang niat mau berbuat dosa belum dicatat. Ketika kita sudah berbuat dosa baru dicatat. Kok bisa rugi, kan aneh kan? Ya, ketika kita mau berbuat baik sudah dinilai amal perbuatan kita. Nah, perbuatan baik itu nanti dilaksanakan, tambah lagi nilainya. Tapi kalau dosa baru niat belum dicatat. Kalau sudah dilakukan baru dicatat. Kok bisa tekor? Aneh kan? Nah, itu sangat sungguh aneh. Kita bermedia sosial bisa bernilai ibadah. Bagaimana caranya? Sampaikan kebenaran Islam. Dakwahkan. Kalau dulu orang dakwah itu susah payah. Harus berjalan kaki sekian tahun, sekian bulan. Menuju ke sana kemari. Ada yang dari Arab ke Indonesia. Ada yang dari Arab ke India. Ada yang dari Arab ke Mesir. Ke seluruh belahan bumi ini. Sekarang tidak. Sekarang dipermudah oleh Allah melalui genggaman HP yang ada di genggaman tangan kita. Kita buka Komal, ya kan? Membincangkan tentang Islam. Subhanallah, udah nilai ibadah. Gitu loh. Itulah indahnya Islam itu. Begitu. Monggo Aki Bilibas kalau mau nambah. Mana ini tadi Sikit. yang mau mualaf Itu mana? Bapak Gispo barusan turun, beliau masih ada di perangkap, saya undang, beliau nggak naik karena mungkin lagi runding dari sama keluarga. Jadi untuk saudaraku, beliau masih ada di Komal, cuma beliau tidak naik, cuma harap bersabar dulu. Insya Allah beliau lagi runding dengan ibunya. Tadi kan dipanggil orang tuanya, beliau minta izin sama orang tuanya. Kita harap bersabar ya, Insya Allah. Insya Allah kita bersabar. Bukan masalah ngeprank itu, kita tidak berpikir yang ke situ karena beliau ituin. Bang Faruk monitor, jangan itu sempat jatuh nanti kita Bang Faruk. Ini Bang Juma udah nanya ini. Jadi sadar kah? Sebentar orangnya kan lagi keluar, ini ada permintaan naik atau beliau? Sebentar dulu. Ustadz Suri udah minta nomor teleponnya tadi Ustadz ya. Nomor saya udah saya kasihkan beliau. Tinggal beliau kirim aja. Oh, belum ya, belum ada kontak ya. Belum. Iya, menariknya Islam ya. Kalau kita ngomong pasti bilangnya beliau ya. Coba kalau Oten, udah aku kasih tadi sama bapak itu. Beliau saya udah cek udah keluar dari perangkap ya, semoga nanti sebentar lagi mungkin ya, tapi intinya kita menunggu. Kalau masalah mau bersyahadat tidak bersyahadat itu hanya Allah aja ya yang tahu. Betul. Itu aja ya. Itu kan Dan kembali lagi ke dirinya sendiri. Tidak ada pemaksaan di sini, tidak pemaksaan. Beliau yang bilang mau syahadat besok di masjid. Kalau kata Pak D, Pak Ustadz, kalau bisa diselesaikan malam ini, jangan ditunda-tunda lagi. Lanjut saudara. Iya, kita hidayah itu ya itu kembali lagi kepada dirinya sendiri. Dia yang rugi, ya kan? Mungkin hidayah yang tidak dijemput itu akan sia-sia begitu. Selama dia belajar, dia sudah mendapatkan begitu banyak pelajaran, ya dia juga yang rugi. Ya mudah-mudahan karena Allah itu maha membolak-balikan hati, semoga Allah menetapkan hatinya dalam hidayah yang baik itu. Semoga
hidayah itu masih tetap ada dan dia masih mau menjemput. Insya Allah mudah-mudahan. Alamin. Ya, kita nggak bisa memberi hidayah kepada seseorang, menunda atau mempercepatnya barang sedetik aja. Semua kembali kepada Allah. Lagi pula Allah tidak akan pernah merasa diuntungkan dengan mu'alafnya Hesti, Betul mu'alafnya sekali, abangku. mu'alafnya Faruk. Tidak akan pernah diuntungkan dengan mu'alafnya kami. Dan Allah serta Islam tidak akan pernah dirugikan dengan murtadnya jutaan ulama. Untung rugi ada pada pelakunya. Itu aja. Kalau dalam Islam prinsipnya seperti itu. Dan berbicara tentang mu'alaf, ya orang nggak jadi mu'alaf, ngeprank, atau mau mu'alaf beneran. Kalau untuk saya, karena hampir setiap hari, Pak Desugi tahu saya sering hampir tiap hari mengupload orang mu'alaf, ya. Dan saya mensyahadatkan mu'alaf itu hampir setiap hari. Bagi saya mu'alaf itu apa ya? Bukan barang yang wow gitu loh. Bukan barang yang wow. Saya baru wow ketika ada mu'alaf yang tampil fi sabilillah. Masya Allah. Wow gitu. Atau minimal dia ngajinya kenceng. Masya Allah, dia nggak dakwah loh. Dia nggak diskusi, dia nggak dakwah kemana-mana, dia nggak jadi apa-apa. Tapi Masya Allah keimanannya bikin saya iri. Aku baru kasih 10 jempol lah untuk, kalau jempolku tangan dan kakiku ini jempol semua, aku kasih 20 jempol lah sama beliau, sama orang-orang ini. Kalau cuman masuk Islam, lah saya tiap hari berurusan dengan para mu'alaf. Bahkan seringkali saya memu'alafkan satu keluarga berjumlah 4, 6, 8, pernah 11 orang sekaligus. Cuman nggak viral kan? Kenapa nggak viral? Nggak semua mu'alaf yang kami mu'alafkan di sini bisa kami publish. Itu masalahnya. Tapi kami punya datanya. Kami punya datanya di sini. Gitu loh. Jadi terkait mu'alaf kami nggak senang ketika ada hari. Cuman kami tetap bersyukur ketika ada yang mau mengatakan, saya sudah yakin dengan Allah, saya sudah yakin dengan Islam, saya sudah berniat masuk Islam. Soal jadi nggak jadi, ya wajar secara manusia yang beriman, kita bahagia dong. Tapi nggak gimana ya, nggak euforia. seperti orang udik, ya nggak euforia lah begitu. Seperti orang udik yang dasar ya baru itu aja ya ini pernah lihat mu'alaf gitu loh, sampai mau dibangga-banggakan ya. Lihat dong agama kami, banyak yang masuk ke agama kami biasa aja, tapi Muslim tuh lihat itu kayak begitu ya. Kalau Filipus ya Allah, aku tampilkan datanya ya, berapa satu album kayaknya nama-nama mu'alaf di tempat saya, berikut dengan KTP-nya. Ya Ustadz Sugi tahu kok video saya mengupload apa, lihat aja di Filipus Christian Channel, terus dilihat di video shortnya yang saya upload, video short, video pendeknya. Lihat di situ mu'alaf. Bahkan yang lain belum. Tapi saya pernah mengupload daftar nama, cuman saya blur sedikit. Di situ ada itu daftar nama itu. Berapa lembar itu namanya itu? Satu lembar aja udah puluhan namanya. Dan ada berapa lembar? Itu yang dimu'alafkan di tempat saya, belum yang di tempat lain. Jadi kalau mu'alaf di Manado sini, di tempat kami di Manado ya, Sulawesi Utara. Ini negerinya, ini dulu yang disebut dengan apa ya, kota Injil, sekarang jadi kota Hidayah. Kenapa? Tanya kalau ada yang pernah kenal yang namanya apologet Islam, tapi saya udah lama nggak ketemu beliau dan juga berkontak dengan beliau. Namanya Aristo. Saya Aristo, Ustazah Nevi Nanlohi yang mantan pendeta dari Lembaga Alkitab Indonesia itu, Nevi Nanlohi. Kemudian ada yang satu lagi mu'alaf. Kami 4 mu'alaf kolaborasi bikin kajian di Kota Bitung. Coba tanyakan Aristo deh, berapa yang kami syahadatkan. Sampai sakit saya dengan Aristo. Kenapa? Baru aja kita ke hotel, balik ke hotel, mau istirahat nih, udah di calling lagi. Ustadz udah pulang belum? Ini ada lagi nih satu kakak, ini ada lagi ini satu kakak. Ini kita kapan istirahatnya Aristo? Kita di hotel itu cuma ganti pakaian aja, nggak tidur gitu loh, rugi banget. Kenapa? Karena kita nggak tidur, tidurnya di mobil. Ya jadi begitu ya. Jadi kalaupun Bapak ini tidak jadi, ini untuk yang di bawah ya, para Polikardus di bawah ya. Tapi saya yakin insya Allah beliau memang serius. Kalau saya baca dari ininya tadi ya, dari psikologisnya tadi ya, dari bahasanya, nada bicaranya tadi, ini beneran. Cuman kan tertunda karena beliau mau berdiskusi dulu dengan keluarga. Emang kalian pikir mau jadi mu'alaf itu kayak
kayak keong rawang loncat dari pohon kayu, loncat ke bawah langsung nyemplung begitu. Hey, halo. Kami jadi mu'alaf itu nggak sembarang. Saya 3 hari 3 malam nggak tidur dan 13 tahun berpisah dengan ayah sendiri. Asal kau tahu. 2 pilihan, kau mau pilih Tuhan dan Rasulmu, tapi tinggalkan orang tua selamanya, atau kau pilih Allah dan Rasul, atau kau tidak pilih Allah dan Rasulmu, tetap kau kafir bersama-sama dengan orang tua dan fasilitas yang mereka sediakan. Dan saya memilih Betul. Allah dan Rasul. Lalu saya berdoa kepada Allah, ya Allah, hidayahkan bapak saya, hidayahkan keluarga saya. Walaupun saya harus menunggu, ya, walaupun saya harus menunggu bukan setahun 2 tahun, tapi belasan tahun, Allah jawab. Tapi kan tidak semudah itu mualaf, bro. Ya, kita harus, aduh ya Allah, kita harus kehilangan lah segalanya. Jadi kalau ada bapak tadi itu, bapak Isgot tadi itu, istilahnya agaklah alot, ya nggak semudah itu, Ferguson masuk Islam itu, ya. Saya 13 tahun berpisah dengan orang-orang ini. Allahu Akbar. Aduh ya Allah, ya Allah, jangan nangis ya Allah, jangan nangis ya Allah. Jangan nangis ya Allah. Filipus, kau tuh laki-laki, brewok lagi. Ngapain nangis? Tapi yang pasti saya 13 tahun berpisah dengan orang-orang yang dekat dengan saya. Ayah, ibu, sampai ibu saya meninggal pun saya tidak melihatnya. Saya hanya datang menguburkan. Sudah dipeti ibu saya baru saya datang, itu pun langsung pulang saya dengan istri, karena memang saya dan istri adalah keluarga yang tidak diinginkan. Ya, ayah saya, kakak saya, adik kakak saya semua ini, kakak adik saya semua. Ya, satu kandungan dengan saya. Satu kandungan dengan saya nih. Nih. Ya, satu kandungan dengan saya. Yang lucu ini Ustadz, Terpisah belasan tahun. Ustadz Filipus, yang lucu Ya. ada Oten dibilang Raja Kuwait aja udah murtad masuk Kristen katanya. Ketawa ngakak aku. Oten. Ya Allah, lanjut Ustadz Filipus. Jadi kalau bapak tadi juga alot, bahkan nih nggak jadi masuk Islam pun, bagiku itu hal yang wajar. Bahkan dia nggak jadi masuk Islam sekarang pun, artinya itu bukan hal yang perlu diperdebatkan bagi saya, karena kita yang mu'alaf ini yang merasakan gimana mujahadahnya menjadi seorang mu'alaf. Ya, boru nainggolan, boru sinaga kita nih. Tanya Bang Faruk, enak nggak kamu jadi mu'alaf? Dimuliakan nggak kamu di kalangan kamu, di klan kamu, di keluarga kamu, di kalangan lama kamu, dimuliakan nggak pasca syahadat? Bohong mereka kalau enggak kok, mama saya sayang. Oh, jangan dong. Saya nggak sedang menjelek-jelekan mama sama papa saya ya, walaupun papa saya sudah muslim ya. Betapa mereka itu harus berpisah dengan saya selama belasan tahun, bro. Hanya karena saya harus ikhlas memeluk Islam itu. Saya menghargai orang yang mu'alaf dengan pernikahan. Ya, karena dengan jalur itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah. Kalau enggak karena menikah, mungkin dia enggak dapat jalan-jalan hidayah atau enggak ada kesempatan mengenal Islam. Ya kan? Jadi enggak ada salahnya, karena Allah memberikan asbab hidayah itu dari berbagai aspek. Ada jalur pernikahan, Allah datangkan dari jalur pekerjaan, lingkungan persahabatan atau lingkungan sosialnya, atau dari media sosial, itu nggak ada masalah bagi saya, atau mempelajarinya, atau seperti saya seorang apologet, memang dari sononya, dari Kristen memang udah apologet, ya kan? Beda-beda dong cara Allah memberikan hidayah, cara Allah memberikan asbab setiap orang untuk mendapatkan hidayah, menjemput hidayahnya, beda-beda. Nggak boleh kita merasa lebih tinggi dari siapapun. Sama bagi saya. Tapi siapapun yang mu'alaf, dengan apapun dia mu'alaf, bagi saya itu nggak ada yang hebat. Sebelum kulihat perkembangan imannya, ya, kalau dia nggak bermanfaat untuk orang lain, atau dia nggak bermanfaat untuk Islam, minimal dia bermanfaat untuk dirinya sendiri, aku baru salut dan bahagia. Kalau cuma mu'alaf doang, apa hebatnya, bro? Puluhan, belasan, mungkin ratusan yang saya mu'alafkan, yang kami mu'alafkan. Bukan saya ya, tim saya
dengan izin Allah. Ya, jangan dibalik-balik itu, jangan di framing lagi. Bukan cuma saya Filipus and the gang, karena saya punya tim di sini, termasuk salah satu tim saya adalah dosen saya sendiri gitu loh. Ya, jadi saya mahasiswa semester 6 hari ini, ada dosen saya juga bagian dari grup Kristologi, karena kami semua adalah muridnya Ustadz Insan LS Mokoginta gitu loh. Kami adalah rekrutan Ustadz Insan LS Mokoginta rahimahullah yang sudah meninggal ya. Dan bahkan saya tinggal di rumah beliau, makan minum di rumah beliau, tidur di atap, di bawah atap, seatap dengan beliau. Dan bukan sehari 2 hari di sana. Ada berapa kalender kuhabiskan belajar sama beliau. Kami tim banyak mensyahadatkan orang, dan bagi kami mensyahadatkan orang itu bukan hal yang waduh, yes, alhamdulillah, aduh, kayak apa ya, kalau bahasa kita ini orang Sulawesi disebut mangkage. Ya, mangkage itu kayak orang kampung baru pertama kali lihat TV gitu loh. Ih, ini apa ya? Wih, canggih, wih, hebat, wih, bagus ya, wih, warna ya. Ih, ada orangnya di dalam, gitu, kayak gitu. Kayak orang dari pedukuhan baru lihat lampu listrik begitu. Itu mangkage kalau di dalam bahasa kami Manado ya. Jadi kami nggak mangkage, kami nggak shock begitu melihat, atau nggak euforia banget gitu loh lihat mualaf. Nggak jadi mualaf juga nggak apa-apa gitu. Ya, di tempatku banyak mualaf dan rata-rata udah bisa ngaji, bisa bahkan ada yang saya ajari bisa khotbah tanpa teks kayak saya. Karena saya sendiri sudah masuk 11 tahun. Ya, sudah masuk 11 tahun khotbah saya di masjid Jumat itu nggak pakai teks. Jadi saya ajarkan juga salah satu mualaf itu bisa khotbah tanpa teks, dan udah dipraktek 3 masjid dia khotbah tanpa teks. Oke, saya sambil 1 menit aja ya. Jadi untuk saudaraku yang di bawah, biarlah oten kepanasan, mau bilang hoak, mau bilang apa. Kita tidak boleh memaksa. Tadi udah dibilang beliau lagi runding dengan keluarga. Dengan keluarga. Jadi kalau beliau pun mau mualaf malam ini, alhamdulillah. Kalau tidak jadi pun kita tidak rugi, karena Allah tidak butuh. Kita butuh yang dengan Allah, karena beliau tadi ngomong saya besok mau mualaf di musola Iya, atau di betul. masjid. Di masjid. Jadi tadi kami sarankan kalau memang udah ada niat, kenapa ditunda langsung di malam ini? Apa kata beliau? Saya mau mualaf bersama dengan istri dan anak-anak beliau. Tadi beliau turun kenapa? Mau hubungi keluarganya, ibundanya, mau minta beliau bahwa meninggalkan agama lamanya. Makanya beliau belum kirim KTP. Karena nanti kalau dikirim KTP di sini dengan ibundanya masih ribut, kan tidak jadi. Jadi beliau, karena saudara beliau pun baru mualaf, baru 3 hari mualaf kakaknya di masjid. Kalau di sini mualaf dapat surat mualaf dari APII, ya. Jadi kita tidak ada di sini, kita di sini kita bukan memualafkan orang, tetapi kalau orang mau mualaf hidayah dari Allah. Kami ini apologet baik dari itu Sinaga, Ustadz Sugi, Bang Dewa dan lain-lain, itu hanya sekedar pendebat berdasarkan Bible. Kalau mau didengar, kami baca sesuai teks. Alhamdulillah hidayah itu hanya milik Allah. Kami tidak, di dalam Islam tidak ada pemaksaan. Kamu harus mualaf. Saya bilang wallahi, ini mama saya ada di sini. Enggak saya paksakan. Ini aja pun enggak saya dengar. 1 kali aja beliau dengar, habis itu udah enggak saya kasih lagi. Karena kami tidak, dalam Islam tidak ada pemaksaan. Ya, itu aja. Lanjut lagi kalau yang mau disampaikan. Iya, kita Ya, selalu berprasangka baik saja ya. Buat saudara-saudaraku, kita berprasangka baik saja. Dan untuk saudara-saudaraku yang bukan Muslim, untuk kalian aku sampaikan, Islam itu tidak akan rugi sekalipun kalian yang dari dulunya agama sebelumnya tidak memasuki agama Islam. Islam itu tidak rugi. Sekalian kalian mau prank ke, kalian mau pura-pura ke, atau mau apa ke, Islam tidak akan pernah rugi gitu loh. Dan kami sebagai umat Muslim pun
kami juga tidak rugi gitu loh. Justru kami itu kalau kalian memang betul sudah menjemput hidayah dan mau menjemput hidayah, kami bersyukur, kami bahagia gitu loh. Kami ikut senang, itu doang. Kalau kita mah, kalau enggak ya enggak jadi masalah. Itu pilihan, pilihan. Dan pilihan itu adalah untuk kebaikan kamu. Ketika kamu sudah ada pilihan, kamu mau pilih untuk masuk ke surga atau kamu mau pilih ke neraka. Itu aja sih. Kalau kamu mau pilih masuk ke surga, silahkan. Kamu berada dalam agama Islam. Itu nyata. Gitu loh. Itu nyata, bahkan ada dalam Al-Quran, ditulis, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana baginda Nabi Muhammad itu adalah salah satu dan satu-satunya Nabi, satu-satunya Nabi yang menyelamatkan umatnya, yang memberi syafaat kepada umatnya. Nabi-nabi lain mana ada? Nabi Musa tidak, Nabi Isa tidak, Nabi Daud tidak. Hanya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang menyelamatkan umatnya dan memberikan syafaat kepada umatnya. Jadi pastikah umat Islam masuk surga? Pasti. Di mana ada dalam Al-Quran? Seperti tadi Pak dikatakan, walau hanya ada iman sebiji sawi dalam hatimu, maka kamu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika kamu memilih, kamu meninggalkan Islam, meninggalkan agama Islam, dan kamu meninggalkan baginda Nabi Muhammad SAW dan ajaran-ajarannya, ya sudah, maka kamu akan menjadi penghuni api neraka. Kekal, bahkan kekal di dalamnya. Nauzubillahi min dzalik. Semangat ya buat saudara-saudaraku, semangat. Saya sambung sedikit Kita lagi ya. doakan saja, kita doakan saja. Saya sebut beliau ada di perangkat ini, tapi beliau belum mungkin lagi runding ya. Beliau masih ada di akun TikTok Bang Faruk, masih ada ya. Tapi kita bersabar. Kita masuk Muslim itu tidak mudah. Contohnya saudara kita Jiman, kalau nggak sempat lari udah lewat. Makanya Jiman dari Nias lari ke Medan, mau dihabisi oleh orang tuanya. Jadi kalau masuk Islam tuh nggak semudah itu. Tantangan betul baca Ustaz Filipus bilang tadi. Jiman katanya kalau sempat dia nggak ngelak, udah putus batang lehernya. Ya, itu yang mau masuk Muslim, apologet Kristen. Jadi kita nggak bisa itu. Bang Naga sahadat dulu Bang. Oke siap. Saya sahadat itu satu hari itu kira aja. Kalau zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, subuh 1 kali, subuh 1 kali. Nah, jadi 9 kali. Ya, jadi kita yang bersabar, bukan kami di sini. Oh, harus tidak. Di dalam Islam tidak ada pemaksaan, ya. Lanjut saudaraku yang mau disampaikan. Coba saya menyampaikan untuk netizen aja. Itu lagi, ini kursi kosong yang satu ini untuk saudaraku, bukan saya nggak naikkan, saya simpan untuk kalau beliau jadi, nanti Bang Juma datang, Bang Hendi datang, ada. Kalau jadi, insya Allah. Kalau tidak jadi di sini, mungkin di masjid. Itu hidayah milik Allah ya. Lanjut. Nih surat saya masuk Islam nih. Jarang kan saya publish, tapi nama asli saya karena nama saya tercatat di Dikti, jadi saya takut ya publish nama saya, nama lengkap soalnya di sini. Ustaz, ini secara langsung loh di YouTube Ustaz. Iyalah, nggak apa-apa. Ini kartu saya masuk Islam, surat masuk Islam, akte mu'alaf saya nih. Coba lihat nih, tanggal berapa itu? Tanggal 2 Februari 2009. Sudah Islam nggak ini saya? Belum, 3 tahun saya kelabui umat Islam. Yang rugi siapa? Ya saya. 3 tahun puasa, 3 tahun sholat, 3 tahun belajar Al-Quran, 3 tahun mondok, 3 tahun, semuanya 3 tahun. Sia-sia semua. Karena saya pikir saya mau mencari kelemahan Islam bisa dapat. Enggak, zong. Di prank sama media massa.
di-prank sama para penjelas-penjelas pembengkok berita gitu loh. Atau Ustadz gini tuh, lagi menunggu beliau atau ada ingin berdebat Ustadz? Lagi menunggu beliau? Oh, Boleh? boleh. Ini sekolah Boleh ya? Alkitab saya nih. Biar siapa yang bilang, wah nggak ada tuh sekolah Alkitab di Merauke, itu sekolah pendeta Pentekosta. Nah ini apa ini? Lagi di YouTube kan? Bagus lah biar ribuan orang nonton. Saya juga lagi live di YouTube. Mr. God, Mr. Go apa nih? Mr. Go Yesus. Halo, coba Ustadz panggil Ustadz. Ini kan nggak enak, nanti panggil agak besar. Oh, my God, Jesus, silakan. My God, oh my God, oh my God, my God, denger nggak? My God, denger nggak? My God, selamat malam. Agamane opo? Nah, ada yang bisa baca ini nggak, bang, ini kecil banget sih tulisannya. Bang Dragon, bisa baca nggak ini tulisan di atas? Nah, Luther, 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 Luther. Luther, Assalamualaikum Martin Luther, warahmatullahi wabarakatuh. Islam Kristen, Bang. Saya Kristen, Bang. Ya, ngapain sih? Untuk apa? Assalamualaikum. Salam toleransi. Nggak ada toleransi di dalam agama, nggak ada toleransi. Tidak, nggak ada. Malahan Toleransi itu membiarkan, menghargai, mendiamkan orang meyakini agamanya tanpa mencampur-campurkan. Kalau mencampur-campurkan bukan toleransi, namanya kolaborasi. Oh, terserah lah, Bang. Ya, oke. Selamat malam. Kristen apa, Bang? Oke, selamat Sebentar. Bang Luther ini bagus ya, niatnya toleransi, bagus, mantap. Cuma di kitabnya dilarang. Dilarang dong, nggak boleh mengucapkan salah. Di 2 Yohanes 1 nomor 10-11, Bang. Dibaca, Bang. Di situ dikatakan apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia ke dalam rumahmu dan janganlah mengucap salam kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan salam maka ia akan memperoleh upah yang perbuatan yang jahat. Tuh, Jan. Kitabmu, Bang, yang ngomong, bukan saya. Oh, gitu, Bang ya. Saya kurang Ya. terlalu paham mengenai itu, Bang. Ya, Bukan bagus, gitu. Bang. Anda bagus, mau toleransi bagus. Cuma di kitab Anda dilarang. Nggak boleh Anda toleransi. Bahkan terima tamu beda agama aja dilarang. Oke, Bang. Ya, lanjut, Bang, lanjut. Oke, selamat malam saja. Ya, malam. Gimana, Bang? Ada yang mau ditanyakan? Kebetulan di sini ada para mu'alaf nih. Oh, ada para mualaf, Bang ya. Ya, Ini saya mantan pendeta ini, Filipus Christian tuh. Ini sebelahnya blokir permanen, ini mantan pelayan Tuhan. Pak Filipus dari mana, Pak Filipus? Dari karismatik. Oh, karismatik Sulawesi ya. Ya, Sulawesi dong. Oh, Kok salam tahu sih Pak. orang Sulawesi banyak karismatik? Iya, Pak. Enggak dari suaranya, Pak. Saya nebak aja kalau dari Sulawesi. Kayaknya dari nama Pak Filipus nggak asing soalnya, Pak. Iya ya. Saya mau ini, Pak. Mau ada beberapa pertanyaan sih, Pak, kalau diizinkan. Boleh. Orang nanya kok. Iya, betul. Nah, ini mengenai apa, Pak?
mengenai kepercayaan Pak ya. Kan kalau kita nanti dipanggil Tuhan kan kita nggak tahu Pak. Tentu kita harus tahu di mana tempat kita yang sesungguhnya. Nah, biasanya saya mau tanya gini Pak, seandainya nih Pak, ya, yang saya mau tanya sama bapak-bapak yang ada di sini, kalau bisa memberikan saya pemahaman, ya saya juga mau belajar. Nah, kira-kira bapak-bapak di sini yakin nggak masuk surga Pak? Pasti yakin. Yakin dong. Karena ada janjinya. Janji Allah Yakin dong. sendiri. Dalam Tapi surah kenapa ada kata Al-Mu'minun. mudah-mudahan Pak? Gini. Insya Kata Allah. mudah-mudahan diajarkan kepada umat Islam, termasuk diajarkan juga di dalam Biblos, bahwa ketika kita mengatakan sesuatu yang belum terjadi, untuk menghindarkan diri kita dari sifat sombong dan takabur, maka dikatakan jika Tuhan menghendaki, atau yang disebut dengan insya Allah. Insya Allah itu bukan mudah-mudahan Pak, tapi jika Allah ridho dengan kita, kita udah sholat nih ya kan, kita udah puasa, kita udah haji, kita udah zakat, kita udah semua Pak. Tapi karena Allah tidak ridho, karena kesombongan kita, karena gue masuk surga dong, ya iyalah gue masuk surga, nggak boleh enggak, yakin gue. Nah, keyakinan itu membuat kita akhirnya apa? Dicap sebagai takabur, gitu loh. Oke Pak, itu kan dari persepsi bapak-bapak di sini ya. Karena saya kan pemahamannya kurang, justru itu kan saya ingin mendapatkan jawaban yang Iya. luas lah seperti itu Pak ya. Iya. Jadi karena Tanya saya balik Bang. juga Kalau anda udah pasti masuk surga Bang. kalau Iya. saya pasti Pak, saya pasti. Oh. Ini belum selesai Ada. pertanyaan saya Pak. Iya bentar Masih ada Bang. Biar pertanyaan, enak masih kita ada ganti kelanjutannya. dijawab, ditanya, dijawab, ditanya gitu Bang. Biar enak itu Bang. Oh, Kita Ya coba nih. kita Anda tadi buka kan Yakobus sudah 4:15. bentar Bang Billy Bos. Kita tadi kan sudah memberi bukti Allah sendiri yang menjanjikan akan mewariskan surga untuk umat muslim. Itu di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 ayat sampai 11. Ya. Nah, di Kristen adakah janji Yesus kepada orang Kristen nih bahwa dia menjanjikan surga untuk Kristen? Nah, di ayat mana? kalau saya sudah bilang, saya mengenai Alkitab saya kurang mengerti Pak. Oh, berarti masih Iya, angan-angan kan lah saya ya, sudah belum bilang dari tahu awal lah ya. konteksnya, ibaratnya Iya. Pak, saya percaya dan meyakini sesuai apa yang saya percayai, kan begitu Pak ya. Nah, itu imani saja intinya ya kan? Yohanes 3 ayat 16 kan itu biasanya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ya itu kan mengenai tentang Tuhan Yesus, ya kan. Itu yang saya percaya. Makanya saya ingin sebenarnya mendapatkan ini kan yang semua di sini bapak-bapak ini kan rata-rata yang dari Kristen masuk Islam, ya kan. Saya juga ingin belajar juga. Ya, Seperti sedikit bang. Saya kasih tahu mengenai Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak akan binasa. Betul kan? ya. Nah, percaya di situ percaya sebagai apa? Harus ada rujukannya, Bang. Kalau Anda percaya sebagai Tuhan, rujukannya apa? Kalau percaya sebagai utusan, rujukannya mana? Kan gitu, biar enak nih. Karena saya lihat itu, Yesus kan percaya bukan sebagai... diutus, Pak. Yesus kan bukan diutus. Oh, bukan diutus. Bagaimana Yesus dengan kan... Yohanes 17 ayat 3, Bang? Yohanes 17 ayat 3. Mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya Iya. Yang Anda bilang, dengar Bang. Saya ini hafal Bible, Bang. Ya, ketika Anda ngomong Yesus nggak pernah diutus, apa kata Yesus dalam Yohanes 17:3? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku Yesus Kristus yang diutus. Coba Bapak baca dulu Yohanes 13 ayat 13, Pak. Yohanes 13:13, benar katamu, akulah guru dan junjungan.
akulah guru dan Tuhan. Nah, di akhir-akhir ini dirubah, akulah guru dan Tuhan. Jadi bikin Tuhan kok gampang banget. Tinggal nambah huruf H jadi Tuhan dia. Padahal Oke, aslinya kalau dalam bahasa Yunaninya kurios. Kurios artinya Tuhan. Oke, nah itu kan belum selesai pertanyaan saya pertama sebenarnya Pak. Ini sudah Nah, sebenarnya sudah oke melebar ya, Pak. jadi Karena kita udah bentar masuk Bang, Anda lebaran, tadi Pak. udah mengatakan bahwa Yesus itu bukan utusan. Ternyata pengakuan Yesus sendiri bahwa dia utusan. Satu lagi saya kasih ayat. Dalam Yohanes 17 ayat 8. Segala firman-Mu yang Engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Sehingga mereka tahu betul bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Jadi Yesus itu hanya ingin dipercaya sebagai utusan. Nah, Anda mengatakan Yesus Tuhan itu ayatnya mana? Biar enak kita. Iya Pak. Anda meyakini Yesus Tuhan itu pakai ayat apa? Ayat Yohanes 1 ayat 1 Pak. Yohanes 1 Mulanya ayat adalah 1 firman, itu. firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oke. Pada mulanya ada. Di situ adalah berbicara tentang. Sebelum perjanjian baru Pak, Yesus sudah ada Pak. Oh, di ayat mana ini? Wah, keren ini. Ayat mana nih, Bang? Ya. Makanya Bapak itu kan ibaratnya Wah. makanya saya mau belajar Pak. Waduh. Nah, ini dia kan Bang, saya masih mau saya dari bertanya, Pak. kejadian Ya sampai tahu lah Wahyu. Pak. Oke Pak. Saya tahu Segi- Bang. Coba ayat mana Bang? Ayat mana di perjanjian lama Oke, ada Pak. Yesus Bang? Keren ini. Pak Ini keren nih. Filipus. Oke Pak Filipus. Pak Kok Filipus. Filipus nih yang di bawah Anda itu. Saya segi kristologi. Di mana Bang? Nah. Di perjanjian lama ada Yesus Bang. Iya, sebelum kita lari di situ kan saya masih ada bertanya Pak. Bapak udah bawa saya. Kita kelarkan dulu Bang. Supaya ini Anda kan tidak masih melebar, Pak. Saya kan supaya masih tanya Anda sama tidak Bapak. terkesan bohong. Supaya Anda tidak terkesan bohong. Ayo tunjuk ayatnya di perjanjian lama ada Yesus Bang. Ayo. Ya, Ya, di mana Bang? di zaman Abraham itu pasti Bapak tahu lah. Bapak yang kristologi ngerti lah. Pada waktu Abraham ya, pada zaman Abraham itu Yesus pun itu sudah makan bersama-sama dengan Hah? mereka. Itu ada 3 orang itu. Ketika Yesus di bawah pohon terbatin itu ada 3 orang tuh. Yang Yesus yang mana itu? Yang Yesus gimana Pak maksudnya? Nah itu kan ada 3 orang yang jumpai Abraham tuh. Nah, Yang Yesusnya yang mana? ya Yesus Kristus Pak. Lah ya yang mana? Ada 3 orang ini. Anda pilih yang mana dia? Yang saya dengar kan saya bilang yang saya dengar itu Pak. Yang saya dengar yang mereka sering khotbah begitu kan saya cuman ingin tahu cuma kenapa Bapak dengar. sampai mualaf gitu. Jadi kan kita Tapi saya nggak puas dengan meneliti. jawaban Bapak. Anda bingung kan? Padahal di situ ada 3 orang. Anda bilang itu Yesus. Yesus yang mana ini? Ada 3 orang. Yang di tengah, samping kanan, samping kiri. Yang mana? Yang mana maksudnya yang kanan yang kiri yang Lah, Anda nggak tahu kalau yang menjumpai Abraham itu ada tiga orang. Kan itu ada 3 orang ketika Abraham di bawah pohon terbatin itu. Kemudian Abraham itu menyuruh bujangnya untuk menyembelih sapi itu. Kan ada 3 orang itu. Nah, pertanyaan saya yang mana? Yang Yesusnya. Ada 3 orang nih. Yang tengah, yang kanan, yang kiri. Macet kan? Ya, udah. ada yang tengah kanan kiri Pak. Ya ampun, kan ada 3 orang Bang. Anda pilihlah yang mana, yang 3 orang itu. Ya tidak ada pilihan di situ Pak, kiri kanan itu. Soalnya saya tidak pernah Jadi Yesus belajar. jadi 3 orang. 3 orang itu Yesus semua maksudmu? Maksudnya iya tinggal di dalam 3 Tritunggal itu Pak. Oh Yesus Putra, dan aja, Roh Kudus maksud Yesus Bapak aja itu, nggak kan? ngajarin Tritunggal Bang, ada aja. Gimana Yesus, Pak? Yesus aja nggak ngajarin Tritunggal. Lalu aku mau tanya sama Pak. Ya udah, Filipus. tanyalah. Kayaknya kalau soal Bible Anda macet, nggak ngerti apa-apa, silakan. Oke, ini kan masih itu Pak. Kan saya sudah bilang dari awal ya Pak ya. Iya. Tidak menghafal Alkitab. Iya, Anda beriman Ya itu kan? hanya imani saja, nggak Boleh lah berdasarkan Bapak bilang pengetahuan. boleh mengimani saja kan. Iya. Gimana kita mau ini kalau kita nggak bisa menarik? Katanya Bapak bisa mualafkan orang gitu kan. Enggak, saya nggak pernah ngomong bisa mualafin orang, nggak pernah saya. Karena Ya, hidayah dengan- itu hidayah itu hanya Allah, saya hanya menyampaikan saja. Kamu Iya, terima dengan syukur cara dan itu, tidak Pak. masalah.
Ya kan Bapak bilang dengan hidayah, hidayah. Ya maksudnya apakah dengan cara kita harus ini seharusnya kan Bapak memberikan penerangan yang baik kan begitu kan. Ya Supaya saya iya, juga tadi saya masuk ngasih keterangan yang baik. Emang keterangan saya ada yang tipu-tipu kan tidak? Justru Anda yang Yes, menipu. Katanya Yesus nggak ada utusan, ternyata di situ utusan. Justru Anda enggak. yang menipu. Saya ngasih Kalau keterangan menurut yang saya baik. Pak, Yesus itu datang sendiri Pak. Hmm? Jelas kok firmannya. Apa? Bagaimana firmannya? Kalau dia datang sendiri? Yaitu pada mulanya adalah firman, firman itu Yesus itu Pak. Saya mau tanya Bapak dulu, kalau seandainya Pak, itu kan, seandainya nih kita meninggal dunia nih Pak, Hmm. ya Pak kan, andai Bapak ini udah di surga nih, alasan Bapak tuh masuk surga apa Pak? Karena Allah berkenan sama saya. Nggak ada alasan lain. Kok Allah berkenan? Emang Bapak Iyalah. apa yang Bapak lakukan? Emang bisa kita maksa Allah? Aku harus masuk surga? Nggak bisa. Itu Apa karunia jaminan? Allah. Rahmat Apa jaminan? Allah. Apa jaminan Bapak itu yakin masuk surga? Jaminannya itu kalau kita tetap beragama Islam. Itu jaminannya surga. Allah Agama sendiri. tidak menyelamatkan Pak. Kata siapa? Agama itu hanya Anda sebuah tempat dapat dari ibadah mana? kita. Yesus sendiri mengatakan untuk bisa selamat Anda harus beragama. Di dalam Kristen Matius 5, itu, Pak, bentar sebagai Bang. kata pengikut Iya, Kristus, Kristen Pak. bukan Jangan ajaran salah Yesus. Kristen ini, sampean. Kristen ini entah siapa yang diikuti. Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 5 ayat 20, apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Farisi, kamu tidak bisa diselamatkan. Jadi untuk selamat harus beragama. Tetapi belum tentu Anda beragama bisa selamat. Percuma Anda Islam tapi Anda tidak menyembah Allah. Anda nggak selamat walaupun Anda Islam. Tapi untuk bisa masuk surga Anda harus beragama. Itu menurut Yesus. Matius 5 ayat 20 kau baca. Ini Bang, Iya, kalau Anda itu kurang kan yang saya pengetahuan, mau tanya sama kalau Bapak. kamu kurang Kalau seandainya pengetahuan, jangan ngomong, bikin malu enggak, nanti. saya mau tanya Bapak dulu. Nah, Yang tadi itu jawab dulu, yang Bapak bilang karena masuk Islam, ya kan? Oke. Itu alasan Bapak tuh, ya kan? alasan ajaran saya begitu, ajaran saya. Iya, itu kan. Kan dulu Bapak kan siapa yang pernah masuk ini ya? Si Pak Aku. Filipus ya? Nah, itu di Naninggolan juga mantan Kristen dia. Aku ada blokir permanen itu di Nanenggolan, Faruk Sianipar. Kita 4 di sini malam. Oke. Nah, karena yang saya percayai Pak, ya yang saya tahu kan, kalau Tuhan orang Kristen, itu yang saya pelajari Pak ya, Tuhan orang Kristen itu punya, jangan di ini Pak, lagi udah malam juga di sini nggak enak. Saya lagi di belakang ini. Apa? Ekstensinya orang Kristen itu kan jelas. Kalau yang Ekstensi itu Apa iya eksistensi? wujud Pak, wujud. Wujud itu ada eksistensi. eksistensi bukan? Iya itu maksudnya Pak, lagi ini, lagi radang-radang ini suara saya Pak, karena tiba-tiba kaget saya bangun. Ada wujudnya Pak, wujudnya itu yaitu Yesus. ya Yesus pada mulanya yang tadi itu Pak. Jadi hidup kekal itu sebenarnya kan kadang teman-teman kita kan, saya sering ngobrol sama teman-teman kita juga lagi menggali sama-sama sharing kan. Saya juga orangnya suka kepo maupun sesama agama Kristen. Kadang saya menentang gitu kan kalau tidak sesuai gitu. Nah, bahkan saya juga banyak belajar juga. Nah, makanya saya tanya itu Pak, kenapa kenapa yang Islam yang tadi itu kan kata ada yang sebagian mengatakan insya Allah, kata mudah-mudahan, ada juga katanya pasti. Nah, apa jaminannya itu Pak? Ya kan? Apa jaminan hingga Bapak itu yakin kalau Bapak tuh masuk surga gitu loh? Allah sendiri yang Jaminannya menjamin. firman Tuhan. Gimana? Iya, Allah sendiri yang menjamin. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu Pak dalilnya. Barang Iya. siapa di akhir kalamnya mampu mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, masuk surga. Udah. Itu Tapi jaminannya. kami tidak mengatakan saya 1000% masuk. saudaraku.
mohon maaf saudaraku, biar Ustaz Sugi aja dulu, jangan nanti dibilang dikeroyok. Nanti kalau Ustaz Sugi Oke, udah oke, oke. melempar baru Kan dia manggil masih ada saya waktu Bang yang lain Momot. ya. Dia Bang maunya Momot. jawaban dari yang mualaf, Bang Naga. Gitu. Ya Oh oke, ya. silakan Ustaz. Itu yang saya tanya, Pak. Oh mau sama yang mualaf, bukan sama Ustaz Sugi. Sedikit Betul, Bang Pak. Luther. Bang Luther. Kalau mungkin Bang yang Luther tahu maaf nggak ya, Bang Luther? Sebentar. Bang Luther tahu nggak dalam Bible Yesus berkata bahwa Tuhan itu tidak dapat kamu lihat dan suaranya pun tidak dapat kamu dengar. Itu jelas. Bahkan Yesus berkata seperti itu. Nah, ayatnya di mana itu, Mbak? di mana Pak D? Yohanes 5:37. Nah, Dia yang mengutus aku. Yohanes Bentar, saya baca dulu, Pak. Yohanes 5:37. Dia yang mengutus aku. Rupanya tidak pernah kamu lihat, suaranya tidak pernah kamu dengar. tuh, Yesus saja berkata seperti itu. Yesus pun mengajarkan kepada umatnya bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Orang yang percaya Tuhan kelihatan itu pagan. Karena hanya orang-orang pagan yang Tuhannya kelihatan. Yesus tidak pernah mengajarkan Tuhan itu kelihatan. Nggak pernah. Bahkan Yohanes Yesus Nah, berkata, Yesus sendiri siapa dong? Yesus utusan. Nah, kan dia Tuhan Halo, kata Pak Luther ini. Selamat malam. Malam bang. Selamat malam. 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 Saya mengikuti. Oke. Gitu Bang Luther. Berarti Tuhan itu wujud. Wujud itu artinya ada, bukan berarti dia harus berbentuk, dia harus ada rupanya, dia harus terdengar suaranya, bukan berarti seperti itu. Begitu ajarannya. Begitu dijelaskan dalam agama Islam, dijelaskan dengan rinci bagaimana Tuhan itu tidak bisa dilihat, bagaimana Tuhan itu ada tapi dia tidak harus berbentuk. Tapi kami sebagai hambanya percaya dan yakin bahwa Sang Pencipta, Tuhan semesta alam atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Begitu loh Bang Luther. Bukan berarti harus bisa Maksudnya dilihat. di mana bukti alamiahnya atau bukti daripada Al-Qur'annya tuh yang misalkan maaf ya, di agama yang mualaf nih. Kenapa sampai percaya ya, di mana Allah menunjukkan kuasanya ya, contohnya kayak di Kristen itu kan bukti Allah dan kuasanya itu betul-betul terjadi, kayak terjadi kebangkitan ya, itu terwujud itu dari perjanjian lama digenapi dengan perjanjian baru, terjadinya namanya kesembuhan, penyelamatan, itu nampak kuasa Allah itu, pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib itu adalah wujud pengampunan. Nah, kita Mana nggak bisa bang percaya buktinya akan Yesus sesuatu hal disalib yang itu kita bisa tidak tunjukkan lihat. nggak bang? Bang, buktinya Yesus disalibkan itu bisa tunjukkan nggak? Sejarahnya penyaliban itu ada nggak sampai sekarang? Ah, kamu mau lihat kuasa Allah? Masjid Nabawi yang dibangun oleh Rasulullah sampai detik ini masih ada. Kau pergi ke Madinah sana. Pergi sana. Nah, kau bilang masalah dibangkitkan. Mana yang dibangkitkan Lazarus itu mana sekarang? Mana? Penyaliban mana salib Yesus yang kau bangga-banggakan itu mana? Mana salibnya? Yesus yang kau bangga-banggakan itu disalibkan mana? Mana bukti sejarah salibnya? Kemungkinan waktu itu Saya boleh di BKM tanggapin? sana, sabar Bang Jas, di Golgota sana adalah Satu, tornado Jas. kan. Satu, Jas. Nah, Jas, tornado diam dulu, ini diam dulu. membawa salib Oh, iya, ini oke. pindah ke Tarutung. Jadi sekarang salib Yesus ada di Tarutung. Pergilah kalian ke Tarutung sana ya. Jadi nggak usah kau bangga-banggakan itu. Kalau tidak ada bukti, Masjid Nabawi itu buktinya Masjid jelas Nabawi. loh, Mbak. Pergi kau ke Buktinya ada Madinah, di ada di firman. Masjid Nabawi. Buktinya ada di Alkitab. Alkitab. Kita sekarang bukti sejarah bang, yang ada Ya, nampak saya di mau mata tanya kau. Mbak ini. Yang nampak di mata Saya mau kau. tanya dulu. Saya kan tanya Mbak, bukan memprotes dulu. Saya mau tanya Mbak, di mana wujud ya? Di mana wujud yang menyatakan kuasa Allah itu dengan disaksikan dengan banyak orang? Coba kasih Oke, saya satu- jawab. Bang, orang yang ingin Tuhannya wujud itu pagan, Bang. Itu pagan. Kalau agama samawi tidak pernah Tuhannya itu wujud.
Itu Yesus sendiri tadi kan udah mengajarkan tuh, udah kamu baca kan? Yohanes 5 ayat 37. Dia yang mengutus aku, rupanya nggak pernah kamu lihat, suaranya tidak pernah kamu dengar. Kata Yesus dalam Matius 11 ayat 25. Ya. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi. Halo. Matius 23 ayat 9. Di situ dikatakan apa? Jangan menyebut siapapun Tuhan di bumi atau Bapa di bumi, karena hanya satu Tuhanmu, yaitu yang di sorga. Kok bisa ada Tuhan di bumi? Padahal dalam 2 Tawarik 6 ayat 18, benarkah Tuhan hendak tinggal bersama kita? Bukankah langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup menampungnya? Apalagi rumah yang kudiami ini. Jadi tidak ada nabi-nabi mengajarkan Tuhan wujud, Tuhan menjadi manusia. Itu nggak ada. Di mana Yesus pernah mengajarkan Tuhan akan menjadi manusia? Atau di dalam perjanjian lama, Tuhan akan datang sebagai manusia. Di mana? Nggak ada ajaran seperti itu, Bang. Berarti kalau berarti kita mengerti arti kata pengorbanan, pengampunan, ya. Berarti di sana kita hanya mengikuti saja begitu. Yesus tidak pernah mengajarkan pengorbanan dia di tiang salib. Nggak pernah. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa untuk selamat itu dengan cara dia mati di tiang salib. Nggak ada. Loh, Bahkan ada ada loh, orang. Pak. Ayatnya mana? Usaha. Betul, hidup kekal itu anugerah Nah, Allah, itu, Pak. tapi bukan Hati-hati, Pak. dengan cara dia mati di salib, Bang. Yesus, ketika ada orang bertanya kepada Yesus, Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 24 Anda baca di situ. Guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya mendapatkan hidup yang kekal, masuk surga? Kata Yesus, mengapa kamu berkata aku baik? Tidak ada yang baik kecuali hanya Tuhan saja. Jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Tuh, cara hidup kekal itu mentaati perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kata orang itu apa? Hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Kata Yesus, kalau ingin sempurna kurang satu lagi. Percaya aku disalib, gitu. Enggak. Apa kata Yesus? Kau jual harta yang kau miliki itu. Lalu kau bagi-bagikan sama orang miskin. Kamu akan mendapatkan harta di surga. Setelah itu ikutlah aku, bukan sembah aku. Ikutlah aku. Ya ikutlah aku berarti mengikuti. Mengikuti, Bang, Kristus. bukan menyembah, Bang. Ya Yesus. memang kita enggak. Oke, Yesus menyembah satu Tuhan. Tuhannya Yesus tidak kelihatan. Apakah Anda ikuti? Maksudnya, Pak? Yesus mengatakan, mengajarkan hanya ada satu Tuhan. Markus 12 ayat 29. Yesus mengatakan Tuhan tidak kelihatan. Apakah kamu percaya? Ya, yang saya tahu Pak, itu jangan kadang-kala yang ayat-ayatnya itu kadang-kala saya bingung juga, yang Bapak kasih ayatnya itu kadang nggak ada Pak. Loh, dibaca aja. Dibaca Bang. Inilah kebodohanmu. Nggak percaya karena belum lihat, seharusnya, oh iya saya tengok dulu. Jangan langsung tidak percaya. Kenapa kamu bisa begitu? Karena kamu dibodoh-bodohin kalau Yesus itu Tuhan. Padahal ayat-ayatnya sendiri menjelaskan, Yesus bukan Tuhan. Dia hanya utusan Tuhan. Dia mengajarkan Tuhan tidak kelihatan. Dia mengajarkan Tuhan itu Esa Tunggal satu-satunya. Di mana? Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka percaya hanya ada satu Tuhan yang benar. Dan mengenal aku Yesus yang diutus. Tuh. Aku mau Kok nggak tanya ada sama ayatnya gimana? Mbak. Aku mau tanya sama Mbak Blok ini. Boleh Pak ya? Ini kan Boleh. yang mualaf ini kan. Nanti kan ada Pak Sugi yang meluruskan. Kita sama-sama belajar juga kan. Kalau nggak keras nadanya. Luther, bisa sebentar, Ya, sebentar, Bang 1 menit. Luther. 1 menit. Bang Jack, didiam dulu, udah saya mute. Nanti kalau Luther udah melempar ke abang, baru di sini pun kalau yang pihak Muslim satu-satu saya kasih ngomong. Jadi kita nggak berebutan siapa yang mau kita dengar. Bang Luther ngomong, Bang Jack ngomong, siapa yang mau kita dengar. Selesai Bang Luther dulu, dia bilang oke, silakan Bang Jack, baru ya. Saya mute lagi, lanjut. Tenang aja Bang. Saya ngadepin Kristus sambil tiduran gini apa layat ya Bang. Tenang aja Bang. Lanjutlah. Iya.
semoga dikasih pemahaman yang inilah, pencerahan supaya saya juga bisa memahami akan hal itu kan, seperti itu. Nah, saya cuman mau tanya sama siapa nih? Mbak Bloki. Ya, Mbak Bloki ya. Kan ini kan mengenai Tuhan ya. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu hanya satu kan, tiada Tuhan selain Allah. Betul kan? Betul kan menurut ini? Kira-kira Pak Sugi kalau ada salah? Menurut Yesus ya. Oke. Menurut Yesus di mana Pak itu? Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Bentar ya. Yohanes 17 ayat 3 ya. Heeh. Bentar, Atau Markus 12:29 juga boleh. bentar Pak, satu-satu Pak. Oke. Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi, selesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Bapak jangan setengah-setengah ayat dong. Kok setengah-setengah, Bang? Apanya setengah-setengah, Bang? Emang Itu ada kalau apa? kelanjutannya itu kan jelas juga di situ. Kalau Anda baca kelanjutannya, apakah Yesus jadi Tuhan di situ? Enggak, Bang. Justru kalau Anda baca sampai ayat 14 nanti, justru Yesus bukan Tuhan. Ayat 8 coba Anda baca ayat 8. Segala firman-Mu, coba kau baca. Yang mana Pak ayat? Ayat 8, yaitu Yohanes 17:8, coba kau baca. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Utusan kan, Bang? Mereka bukan Berubah jadi Tuhan rupanya di situ, Bang. Itu secara manusianya, Pak. Dia kan 100% manusia juga. Pandai kau ngeles ya. Pandai kau ngeles ya. Padahal Oke lah. Bang, Karena bentar. kan itu kan pemahaman Bang, saya nggak Anda sampai mau di situ, mengatakan Pak, ya. bahwa rohnya Yesus Tuhan gitu. Iya kan? Yang mana? Padahal nggak ada titik ayatnya. nolnya. Padahal nggak ada ayatnya, rohnya Yesus Tuhan itu nggak ada ayatnya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi daging. Seharusnya yang Tuhan itu ya dagingnya Yesus, bukan rohnya Yesus. Karena firman itu telah menjadi daging, bukan menjadi roh. Jadi yang Tuhan itu dagingnya Yesus seharusnya. Dan orang-orang yang kejadiannya seperti Yesus, bukan cuma Yesus, Bang. Anda baca di ayat 13. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, juga bukan dari daging, juga bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Orang-orang itu satu atau banyak, Bang? Yohanes 1 ayat 13. Orang-orang itu satu Yesus tok atau banyak, Bang? Gimana? Itu kan tadi orang-orang. Orang-orang itu satu atau banyak, Bang? Orang-orang banyak. Banyak. Berarti banyak orang yang kejadiannya seperti Yesus. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah. Yohanes 1 ayat 13. Kau baca. Orang-orang yang Yohanes 1 13. Yohanes 1 ayat 13. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, juga bukan dari daging, dan bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Betul enggak yang saya baca itu? Enggak perlu saya buka Bible. Tetapi sambil tiduran aja selesai ya. Puasa, mereka percaya dalam namanya orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan secara laki-laki, melainkan dari Allah. Orang-orang, bukan cuma Yesus kan? Banyak kan? Contoh siapa? Nah, kan gitu kan? Ishak itu ibunya mandul, Bang. Kalau bukan ke atas keinginan Tuhan, nggak mungkin Sarah bisa mengandung.
Elizabeth itu juga mandul. Tapi karena keinginan Tuhan, dia bisa hamil. Cuma bedanya antara Maria dan Elizabeth, Maria tidak memiliki sel sperma, Elizabeth tidak memiliki sel telur. Tapi kalau Gini, Tuhan mau bentar Pak, jadi. bentar Pak. Bentar Pak, gini nih. Emang gini ya, kalau teman-teman yang Islam nih, kalau memang kita mau belajar, emang kayak gini cetannya di bawah semua ya. Pada Oh, hujat nggak usah semua ngurusin ya. chat bang, nggak usah ngurusin chat bang, nggak usah. Kau fokus aja sama saya. Nggak usah ngurusin. Nggak usah ngurusin chat. Bisa dibaca Kau typing. konsentrasi aja sama saya, konsentrasi aja sama saya. Oke lah Pak, karena saya kan dari awal udah bilang kurang paham mengenai itu. Mungkin Nah ini belum makanya saya sampai kasih di tahu situ bang, ya. biar Nah, anda nggak lalu tersesat terlalu jauh bang. oke Pak, siap. Makasih Pak buat ininya. Aku mau tanya sama Mbak siapa ini? Mbak Blok ya, cuman ini aja. Habis ini selesailah. Kalau nanti dikasih pemahaman enggak apa-apa. Mbak Bloki, menurut Mbak Blok ini sifat-sifat Allah itu seperti apa? Sifat-sifat Allah, Iya, menurut Mbak Bloki. menurut saya, sifat Iya. Allah itu pengasih, penyayang, Pemaaf, pengampun. Adil enggak? Oh, sangat ya adil adil, dong. Sangat adil. Sangat adil. Kenapa? harus adil, maha adil, Kenapa? maha suci, maha tinggi, maha besar, maha mulia, maha memberi rezeki, maha pengampun dosa. Banyak bang. Kenapa, Jadi Bang? kalau misalkan Allah itu pengasih, ya berarti kalau kita berbuat dosa menurut Mbak Bloki gimana tuh? Ya kau tanggung sendiri dosamu. Bukan Adil. Tuhan yang menanggung dosamu. Ya kalau menurut versi yang saya tahu kan, kalau di Kristen ini Mbak Bloki kan, kasih dan keadilan itu kan bisa dijadikan satu dia, kasih dan keadilan Allah itu. Di mana Makanya kasih ada dan keadilan namanya Gini bang, dijadikan satu gini di mana? gini, saya terangkan bang, saya terangkan. Tuhan itu maha adil, maha pengasih. Ketika dia sedang menjalankan pengasih, dia tidak akan menentang adil. Ketika dia menjalankan adil, tidak bertentangan dengan kasih. Ya, misalnya di Kristen nih, oh Tuhan itu maha pengasih. Lalu dia itu mati untuk umatnya. Ini kehilangan maha adil. Kenapa? Adil itu siapa yang berbuat, dia bertanggung jawab. Adil. Ya kan? Tetapi Contohnya, kalau bentar, aku belum ini. Berarti kalau seandainya kita nih pengen masuk surga nih, ya kan? Contoh nih kita harus beramal, berbuat baik seperti itu kan, harus rajin beribadah, harus taat seperti itu ya. Berarti Itu itu ajaran sebagai Yesus salah itu. satu jaminan pokok karena kita melihat kasih Allah itu. Seperti itu kira-kira. kasih itu akan terjadi apabila kamu mengikuti perintah Tuhan. Justru kita kan diajarkan oleh Yesus dalam Markus 12 ayat 30, 31. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Nah, bagaimana kita kasih kepada Tuhan? Harus menjalankan segala perintah Tuhan. Kasih tapi kok malah melanggar perintah Tuhan. Babi haram dimakan. Suruh sunat nggak sunat. Suruh sabat ganti minggu. Suruh menyembah Tuhan yang tunggal, nyembah Trinitas. Itu nggak kasih namanya. Kasih itu taat patuh terhadap perintah Tuhan. Itulah kasih. Dari perbuatan kita yang taat tunduk terhadap perintah Tuhan itu nanti akan menghadirkan kasih dari Tuhan atau karunia. Sehingga Tuhan memasukkan kita ke surga. Begitu Bang, yang benar. Lalu kalau seandainya Pak, misalkan ini mengenai kasih Allah kan, lalu kita misalkan kita sudah melakukan ketaatan Allah, lalu semuanya sudah kita lakukan lah kayak beramal, berbuat baik, lalu kita melakukan dosa pada saat tiba-tiba kan banyak tuh yang jatuh tiba-tiba lagi di atas tiba-tiba jatuh. Bertobat ya. Oh iya, Yesus kan ngajarkan bertobat. Bertobatlah, kan gitu. Dalam Yesaya 18, Bang. Yesaya 18 ayat 18 sampai ayat 20 kau baca di situ. Saya mengutip sedikit aja. Dosa ayah tidak ditanggung dosa anak, dosa ayah tidak ditanggung anak, dosa anak tidak ditanggung ayah. Yang berdosa yang akan mati, yang bertaubat yang akan mendapat berkat. Cek kalau nggak percaya. Jadi pertobatan Tuhan itu selalu
menawarkan pertobatan. Kau baca juga di dalam 2 Tawarin 6 ayat 21. Itu Tuhan untuk mengampuni dosa manusia tidak perlu turun ke dunia. Cukup dari kediamannya Tuhan mengampuni. Baca. 2 Tawarin Bang. 2 Tawarin 6 ayat 21. Coba baca. Buka Bang. 2 Tawarik 6. Ayat 21 Bang. Dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarnya dari tempat kediamanmu dari sorga, dan apabila engkau mendengarnya maka engkau akan mengampuni. Itu kan nggak perlu datang ke dunia. Kata Tuhan dari surga sana kok ampuni, diampuni, selesai Bang. Itulah kepercayaan Islam. Ketika kita melakukan dosa, kita bertobat. Begitu. Itu ajaran yang benar. Tapi kalau dosa Boleh ditebus dengan cara mati disalib, itu entah ajaran siapa. Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Boleh. Oke lah, terima kasih lah. Mungkin disitulah hanya sekedar datang untuk pengen belajar juga. Ya Bang, makasih Bang ya. Udah diskusi dengan baik. Semuanya. Boleh. Ya, selamat Iya, malam. Malam. Malam juga. Ya. Oke, Ji, lanjut Ji. Terima kasih Pak Sugi ya semuanya. Ya, sama-sama Bang. Sama-sama. Mohon maaf kalau saya salah kata dari saya ke Bang Luther. Mantap. Oke, Nah, sonde apa? gantian sekarang sama sama Mu'alaf Filipus. Aman. Saya mau nge-vape dulu. Malam. Silakan. Lanjut. Malam. Ya, malam Bang, sama Bang Filipus Bang. Oh ya, saya tadi sudah mengikuti perbincangan yang di Kristen dengan Pak siapa ya, saya lupa ya. Tapi Bapak itu mengutip, dia tidak pernah mengutip Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 8 ayat 24, Yohanes 13 ayat 13. Tidak pernah mengutip, ya kan? Tapi yang dikutip ya seperti itu. Oke, saya tanggapin Bang. Yohanes 10 ayat 30. Oke. Ya. Oke, saya tanggapin dulu ya. Ya boleh. Tolong besarin saya. Itu Anda hanya main comot saja. Ya. Dibaca dari ayat 23 Bang. Ya. Ketika itu Yesus, dari ayat 22, ketika itu Yesus tibalah di Yerusalem. Karena pada waktu itu mendekati hari pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Waktu itu musim semi akan segera datang. Ya. Yesus berjalan-jalan di Bait Salomo. Orang-orang Yahudi mengerumuni. Lalu berkata, berapa lama lagi kamu membuat hidup kami dalam kebimbangan? Ya, katakanlah dirimu Mesias kalau kamu memang benar. Kata Yesus, untuk apa lagi aku katakan? Kamu tetap tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan atas nama Bapakku, itulah yang bersaksi tentang aku. Kamu bukan dombaku, makanya kamu tidak percaya. Domba-dombaku mengenal suaraku, aku mengenal mereka. Aku memberikan hidup yang kekal bagi mereka, dan tidak seorang pun dapat mengambil mereka dari tanganku. Bapa yang memberikan mereka kepadaku, seorang pun tidak akan mampu mengambil dari tangan Bapakku, sebab Bapak lebih besar daripada aku. Aku dan Bapak adalah satu. Lalu orang Yahudi ingin melempari Yesus. Kata Yesus, banyak perbuatan baik yang berasal dari Bapakku. Pekerjaan baik manakah yang kutunjukkan kepadamu sehingga kamu ingin melempari aku? Ya, kata Yesus, bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Allah. Jikalau kepada mereka firman itu disampaikan, disebut Allah. Masihkah kamu mengatakan dia menghujat Allah ketika aku berkata aku adalah anak Allah? Jadi Yohanes 10 ayat 30 itu Yesus tidak mengaku Tuhan. Yesus itu sedang menerangkan kepada mereka bahwa dia satu di dalam pekerjaan. Makanya tadi di dalam Yohanes 10 ayat 25 banyak pekerjaan baik, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan atas nama Bapakku, itulah yang bersaksi tentang aku.
Jadi pekerjaan yang dimaksud di sini bukan satu pribadi, bukan satu ketuhanan, bukan Boleh. Bang. Oke, boleh saya tanggapi Yohanes 8 ayat 24. Yohanes 10 dulu, jangan nunggu lompat. dulu. Iya, Yohanes- aku bercara dulu. Ya, Yohanes jika kau 10 tidak dulu, percaya Bang. bahwa aku adalah Dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Baca ayat Yohanes selanjutnya, 14 Bang. ayat 6. Bentar, Akulah jalan hidup dan jangan kebenaran. dipotong, jangan dipotong. Baca ayat selanjutnya. Jangan Baca ayat selanjutnya. dilompat-lompatin ayat itu. Bang, Yohanes 8 itu Hidup dibaca bersama ayat saya. selanjutnya, jangan dipotong, Bang. Ya iya. Itu di Tadi ayat kan- selanjutnya Yesus ngaku utusan di situ. Bacalah. Ya karena dia berujuk manusia, dia mengatakan kalau dia roh, dia, ya kan? Aku dan Bapa adalah satu. Jika kau tidak percaya bahwa aku adalah Dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Iya, Jelas, kan? percaya sebagai apa, Bang? Jelas kan? Percaya sebagai apa? Yesus itu firman Tuhan. Percaya firman sebagai Allah, apa, Bang? muncul Percaya sebagai menjadi apa, daging, Bang? menjadi Eish. manusia, nujul. Bang, percaya sebagai apa? Jadi begitu firman Allah. Aduh, nggak berani jawab dia. Firman Allah dengan Allah itu Bang. satu. Aduh. Kalau Itu nujul kalau dengan kamu jadi baca kitab, ayat selanjutnya, jadi- Bang, itu percaya sebagai utusan, Bang. Baca ayat selanjutnya. Aduh, baca ayat selanjutnya. sudah dijeda aku Kau dan Bapa jangan adalah tipu-tipu satu. di depan saya hafal Bible. Ya, Baca Anda- ayat Anda- selanjutnya di ayat 29 itu. Bacalah. Baca. Itu jika kau tidak percaya aku dan Dia adalah satu, Iya, maka kau akan percaya mati dalam sebagai dosa. apa, Bang? Percaya Udah, sebagai itu apa? dah. Hah? Percaya sebagai apa? Hah? Aku dan Loh, Bapa adalah satu. Itu apa percaya artinya? sebagai apa? Yesus itu Allah. Nggak berani jawab dia, nggak berani jawab dia. Manusia 100%. Nggak berani jawab Jadi- dia. Percaya jadi sebagai jangan apa? comot-comot. Aduh, nggak mau dengar, nggak Hidup- mau dengar dia. Udah, kalau nggak mau dengar, udahlah. Saya nggak mau Ya kalau enggak, debat nggak mau dengar. Saya ngomong dulu, sampean juga enggak Nah, mau dengar. saya tanya, percaya sebagai Sampean juga enggak mau apa? dengar. Percaya, nggak mau jawab turunan, nggak mau saya. Jujur dong, percaya sebagai apa, Bang? Jujur dong. Nggak berani dia, karena ayat selanjutnya menerangkan Yesus utusan. Jadi percaya Yesus utusan baru benar. Kalau kamu tadi ngomong Yesus Tuhan, saya tanya, mana ayatnya? Harus percaya Yesus sebagai Tuhan, mana ayatnya? Tapi kalau kamu mengejar saya percaya sebagai utusan, saya kasih, mau minta berapa puluh ayat. Yesus utusan. Gitu dong. Debat kok nggak jujur, ditanya nggak mau jawab. Jelas-jelas aku dan Bapak adalah satu. Satu apa? Satu pekerjaan. Tapi karena orang Yahudi ini nekat ingin fitnah Yesus, supaya Yesus ngaku Tuhan, diingatkan oleh Yesus. Bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu? Aku berfirman kamu adalah Tuhan. Artinya apa itu? Bukan cuma aku yang seperti itu di kitab Tauratmu itu. Ada orang yang dijadikan Tuhan tuh. Siapa? Musa. Mana? Keluaran 7 ayat 1. Makanya orang Yesus tuh ingin mengingatkan. Di kitabmu aja ada kok orang disebut Tuhan, kenapa kamu nggak protes? Tetapi ketika aku berkata aku dan Bapak adalah satu, kamu protes. Kan begitu. Kristen ini main comot ayat, malu dong sama segi kristologi. Dari ayat 22 sampai ayat 36 aku hafal tuh kejadian Yohanes 10 itu. Nggak ada baca-baca saya. Mana sih? Oke, ini ada Pendeta Arum. Pendeta Arum, selamat Ya, malam. halo. Malam, selamat malam. Ini di badai ini. Ya, bro. Suki. Oh, ini Pak De nih. Yo, apa sih nggak berdebat ya karo kuwi? Ora enak sing nggak berdebat ya. Suki. Oke, Iya, sebentar. Bro, kowe hafal Bible kayak aku ora, Bro? Oh, aku nggak boleh nih Bapak. Di Bible Bapak. Dosa, nggak boleh. Musik. Aku sambil tiduran gini aja, ha. Bang Suki tak bilangin, Kristen sama Islam beda. Kristen apal Alkitab musyrik, agama lebih dari Tuhan musyrik. Nah, kita beda. Oke, Berarti- bentar dulu. Berarti Yesus musyrik ya. Dia kan Musyrik. hafal Musyrik. perjanjian lama Yesus. Musyrik Yesus. Baiklah, aku malas debat karo kowe ngono ki lho. Asal ngawur ae. Wis Yesus lanjut nggak karo ngerti yang perjanjian lain. baru. Yesus nggak ngerti Masa perjanjian Yesus baru, bro. bilang
Musrik tolek, piye dadi. Gini loh, aku itu kan jago debat. Aku ngikuti alurnya Sugi. Yesus udah ngerti perjanjian baru, udah ngono. Muhammad juga nggak hafal Quran. Quran belum ngono zaman Muhammad. Ngono cara berpikir. Nabi Muhammad kok hafal Quran, kok dia yang selalu memantau hafalan sahabatnya gimana sih? Kan durung ono judulnya. Kata siapa? Quran durung ono. itu zaman Nabi Muhammad sudah ada. Durung ono. Piye toh? Durung ono tulisannya siji loro telu aja ngapusi aku ya. Ngapusi kok aku ngapusi liyane. Ya Al-Quran itu kan bukan yang tulisan itu. Al-Quran itu kan yang diturunkan Allah melalui lisan itu. Sebenarnya Al-Quran itu. Ayo. Piye nek toh, kowe bro? ngomong- Bro. Kamu nek ngomong Bible ya urung kaya Bible sekarang nih Yesus. Padha wae. Lanjutlah, lanjut. Lah, Oke. Gaspol. gantian Ustadz Filipus. Monggo Ustadz Gas- Filipus. Gaspol. Ustadz Filipus, tolong panggil Ustadz Filipus. Aku di sini nggak itu, takut pula mamaku terbangun. Gaspol. Tolong dipanggil Ustadz Filipus. Ustadz Filipus. Yaho. Lanjut Ustadz Filipus. Ya, Tadi ya, mau ya. ngopi dulu. Gaspol, selamat malam, agamane opo? Kristen. Protestan apa Katolik? Bintaro tolong ditanya agamanya apa? Ustadz Filipus. Bintaro. Bintang. Biatu ya. Biantong. Biatu itu coba tanya. Biantong, selamat malam. Agama apa? Biantong. Oh, nggak standby dia. Ngorok gitu dinaikin gimana sih? Nggak, dia udah naik sebelum ngorok itu. Tapi baru di ACC. Ya udah Gaspol, apa yang mau ditanyakan Gaspol? Nggak ada yang mau ditanya. Kalau enggak ditanya. Boleh. Oh, mantap nih. Bang Bilbot mau nanya? Nggak dulu. Silakan dulu. Aduh. Oke, kalau begitu aku yang nanya deh. Itu gini Bang. Yesus itu berkata di dalam Matius 4 ayat 10. Nyala iblis sebab ada tertulis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. Pertanyaan saya Bang, di mana ada iblis disuruh nyembah Tuhan Bang? Tertulis di mana itu Bang? Iblis apa tadi? Kata Yesus ada tertulis. Nyala iblis sebab ada tertulis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. Pertanyaannya di mana iblis disuruh nyembah Tuhan Bang? Ya kan itu Yesus menerangkan ada tertulis. Nah iya, tulisannya di mana? Bukan menyuruh iblis menyembah Tuhan Allah. Terus yang disuruh di situ yang disuruh siapa? Yesus memberitahu ada tertulis kepada Tuhan Allah pula. Itu pengertiannya. Ya, yang disuruh nyembah siapa di situ Bang? Yang disuruh menyembah ya mana ada yang suruh menyembah? Loh, kan ada tertulis katanya. Iblis itu kan cuma berduaan kan Bang? Yesus sama iblis kan? Iya, Cuma Yesus berdua kan? mengatakan ada tertulis. Ah. Berarti kan Yesus tidak mau menyembah kepada iblis. Iya, betul. Seharusnya iblis yang menyembah Tuhan kan yang betul begitu, bukan disembah dia kan? Tidak. Ngapain Yesus menyuruh iblis? Engkau di menyembah? situ siapa Bang? Tahu, Engkau di situ siapa? maksudnya Yesus itu biar menyembah kepada iblis. Cuman Yesus menerangkan ada tertulis. Lah iya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Jadi iblis yang disuruh nyembah Itu Tuhan ada Bang. tertulis. Hah? Nah, bukan Yesus menyuruh menyembah Tuhan Allah. Lucu dia orang ini. Kok pintar Alkitab. Lah, saya nanya ini. Tahu karena
Kau tak Bang, itu kan mengimani hanya yang berdua. negatif kau pikirkan. Gini loh, maksud Yesus itu. Kau tak mengimani yang Dengar negatif bang, kau dengar bang, pikirkan. dengar bang, dengar bang, dengar ya. Maksud Yesus Kalau itu kita memahami Alkitab, tapi nerocos, negatif nerocos, dipikirkan. Kau nerocos. yang ngerocos, tak tahu Orang kau sok nggak tahu mau bagaimana gantian, apa udah, kau tahu. turunin. Kalau nggak mau gantian, turunin aja, udah. Saya nggak mau kalau nggak gantian. Ngapain? Melawan orang gila. Itu iblis itu kan maunya disembah oleh Yesus. Tapi menurut Yesus, iblis itu bukan disembah, tapi harus menyembah. Makanya Yesus ngomong, kamu ini bukan disembah, kamu harus nyembah. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Iblis yang harus menyembah Tuhan, bukan disembah. Begitu. Koplak, sok-sokan. Pinter ya Kristen ngeles ya, heran aku. Gantian kalau mau debat tuh gantian, didengar orang ngomong. Bukan malah nyerocos. Di gereja bisa kau tipu-tipu. Di sini nggak bisa, ada orang hafal Bible di sini, nggak bisa kau tipu-tipu, nggak boleh. Ya, Bang Ben Abraham, assalamualaikum. Bang Ben. Jauh mungkin tadi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut tadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu Sorry, Ustaz, jaringannya agak parah nih. si Jet minta naik lagi dia, nggak usah dinaikkan ya. Siapa? Ya nggak jujur. Si Jet yang Ustaz suruh turun, yang nggak mau baca habis ngerocos tuh, yang nggak mau mengaku. Ngapain? Gaspol tadi, si Gaspol tadi. Bukan. Jack. Jas. Si Jas. Ah. Silakan naik kalau lagi yang dia. lain mau apa? Mau nanggapin silakan, sama Ben Abraham juga nggak apa-apa. Kalau saya kalau udah nggak kooperatif, nggak mau diajak gantian ya males aku udah. Naikkan abang, naikkan. Sama Bang Ben Abraham juga nggak apa-apa. Sama Filipus juga nggak apa-apa. Silakan Ustaz Filipus. Saya tadi. Ya, halo. Ya, halo, ya. Halo. Ya. Mana suara? Ada suaramu aja yang nggak ada. Ada suara. Oh ya, oke. Jadi sebenarnya begini ya, kalau kita berdialog ya jangan kita diturunkan, jangan di mute. Sebab Bapak itu juga ngerocos terus. Kita tidak pernah ngomong dia dengar dulu. saya. Dengar dulu Iya. 1 menit. Dengar dulu 1 menit. Di sini kita butuh kejujuran. Saya tidak mute. Jadi kalau bilang disuruh stop, dijelasin stop. Saya tidak mute. Kalau saya mute, itu kan saya modern di sini. Momot aku di sini. Tidak memute-kan. Kalau kami sesuai dengan Bible, jangan yang disuruh baca ayat, jangan dicomot-comot. Nanti kalau pihak Muslim mencomot-comot, kalian bilang comot-comot. Waktu disuruh baca habis, kamu ngeles. Itu yang tidak mau Ustadz. Di sini 1 lawan 1. Bukan begitu. Itu. Kan tadi saya udah dengar dicomot-comot Alkitab dan menafsirkan sendiri. Makanya saya sorongkan ayat Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 8 ayat 24, Yohanes 10 ayat 2, Matius 22, 28 ayat 18. Itu pernah dikutip apa enggak? Yohanes 13 ayat 13. Itu pernah dikutip. Jadi tidak pernah dikutip, tapi yang lain. Aku utusan. Sudah jelas firman Tuhan menjadi daging, mengambil rupa menjadi manusia. Firman Allah itu satu dengan Allah. Jadi tidak terpisah. Firman Allah itu satu dengan Allah. Maka Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Ya. Dan benar-benar dia tidak ada di bumi. Sebentar. Dia Jangan jadi jangan melebar. Bentar. iya. Dengar dulu. 100% manusia, 100% Tuhan, di mana datanya? Jangan asumsi ini bukan gereja, kita by data. Di mana? Kasih ayat sama Di saya. mana data? Datanya Dia sudah di berwujud manusia sih. Di mana datanya? 100% manusia, 100% Tuhan, tunjukkan datanya. Nah, Jadi bukan saya gereja, sudah tunjuk bilang. data. Kita by data. Jangan asumsi. Saya Di tidak mau mana asumsi. datanya? Mana? Tunjuk datanya di mana 100% manusia, di mana 100% Tuhan. Tunjuk datanya.
sudah disebutkan tadi. Dia juga menyebut bahwa pada mulanya firman itu menyebut bahwa firman mengambil rupa menjadi manusia. Tapi Manusia, ya, oke. Firman menjadi manusia. Di mana ada kata-kata Yesus di situ? Firman menjadi manusia, mana ada kata-kata Yesus itu? Bentar, nuzul. izin. Kalau Firman kita menjadi percaya manusia di mana ya ayatnya kalau nuzul boleh tahu? menjadi manusia, firman Allah ya. Bentar. Firman menjadi manusia di mana ayatnya? Aduh, di mana ayatnya? Saya Ayatnya di mana, Bang? mau dulu. Tadi juga ya oke lah. Makanya saya bilang Ayatnya aja, Bang. ayatnya. Firman menjadi manusia. Menjadi manusia gimana sih? Jelasin. Loh, Anda barusan bilang firman menjadi manusia, ada ayatnya. Di mana itu, Bang? Saya boleh tahu nggak? Kalau nggak tahu tanya saya biar cepet. Kita pakai original teks, Bang, di sini. Nggak perlu buka Bible dah, ditanya Nggak bisa, dong sama saya biar saya cepet. tampal pakai original teks nanti, Pak De. Jadi Iya. Aduh. Silakan. Aduh. Saya nggak perlu buka Bible sambil tidur aja tahu itu. Tanyalah sama saya. ya kalau sudah tahu ya kenapa bertanya? Berarti sudah tahu kan? Ya kan? Itu bukan firman Nggak jadi ada manusia, masalah. firman Tahu, jadi kan? daging. Salah terjemahannya. Salah terjemah itu. Sak egeneto. Egeneto. Taks itu apa? Jadi daging Daging dia. apa manusia? Dari mana kau dapat firman jadi manusia? Saks egeneto atau antropoi egeneto? Kenapa geluh? Tadi nerocos. Halo? Mana ya? Kok gimana? Tertulisnya saks egeneto, bukan antropoi egeneto. Mendadak blown kan? Benar Pan, itu tadi salah itu. Oh, turun. Lari kan? Turun lari kan? Suara nggak kedengaran. Nggak kedengaran suara lah. Tadi keselak dia itu salah ngomong. Dengar kok, siapa yang nggak dengar kok? Kenapa? Kami dengar semua. Jadi sesekali dikutip juga Yohanes 11 ayat 25, barang siapa percaya pada aku, ia akan hidup walaupun dia telah mati. Memang soal kebangkitan. Yesus telah memberi contoh, dia bangkit dari kematian, naik ke surga. Saat pergi ke surga, aku naik ke surga menyediakan tempat bagimu. Disaksikan orang banyak itu. Ada dalilnya. Ya seperti itulah. Maka kalau kita bicara kebangkitan, umat Kristen sudah punya sosok yang diikuti. Aku juru selamat. Hidup bersamaku, hidup dalam terang. Di luar aku hidup dalam kegelapan. Akulah jalan hidup dan kebenaran. Tiada seorang pun sampai ke rumah Bapa kecuali melalui aku. Itu sudah diucapkan sebelum Al-Quran ada. Itu abad pertama sudah ada. Al-Quran ada abad ke-7. Tadi ada yang membantah penyalipan. Coba tunjuk datanya. Coba tunjuk datanya dari mana? Sejarawan pun menulis fakta sejarah penyalipan. Sebentar, jangan Ya lari. data. Tunjukkan data itu Bible abad pertama. Coba tunjuk apakah abad pertama sudah ada Kristen? Tunjukkan data, jangan modal congor. Tunjukkan data. Di mana? Katanya abad pertama udah ada Manuskripnya di Kristen. mana? Tanya. Masalah Di mana manuskrip Bible-nya? Alkitab itu kan, ya kan, di abad pertama. Kan di abad pertama. Iya, di mana manuskripnya? Kata Iya, di mana Kristen manuskripnya? pun Ada buktinya tahun kan? 76 sudah disebut pengikut Yesus adalah Kristen Bang, di Antioquia. Wah, jangan ngedongeng kisah di para sini. rasul, ya. Kisah para rasul. Bang, jangan ngedongeng. Jadi Manuskrip apa yang ada di abad pertama itu, Bang? Coba tunjuk ke saya. apanya? Nama manuskripnya aja dah. Manuskrip Bible yang Kalau ada kita dari lebih abad detail, pertama itu apa? itu
penulis Injil itu sejaman hidup murid Yesus sendiri, penulis Yohanes muridnya, ya. Saya tanya Jadi kalau manuskripnya. kita menafsir-nafsir itu Manuskrip abad pertama sampai abad ke-6 sudah ada kata-kata, abad ke-7 datang Al-Quran soal mana fakta bukti manuskripnya, penyalipan. Bang? Sejarawan pun Jangan menulis dongeng. fakta penyalipan. Saya bisa sebut Jangan dongeng nama-namanya. depan saya. Sejarawan abad pertama. Tidak perlu kitab Bang Jas, suci. Iya. tuh buktinya mana? Sejarawan abad Bukti pertama manuskripnya itu mana? fakta sejarah kok. Yang dari abad pertama. Ada nggak? Bukti Apa? manuskrip yang dari abad pertama ada nggak? Ada nggak? Pak, Ada nggak buktinya? jadi nggak Manuskrip dari abad pertama. kedengaran suaramu, bro. Nggak kedengaran. Ada nggak bukti manuskrip yang dari abad pertama? Alasanmu yang nggak kedengaran begitu besarnya suaranya, kau bilang yang nggak kedengaran. Kenapa nggak Kau kedengaran? bilang dari tadi ngedongeng. Manuskrip ada abad pertama. Mana manuskrip abad pertama? Apa nama manuskripnya? Saya mau tahu. Nggak kedengaran suaranya, Pak. Sampai nggak kedengaran. Ah, Dia pelan. bilang aja Anda mau ngeles Nggak dari jelas pertanyaan suaranya. saya. Berlagak budek. Mana? Manuskrip abad pertama, apa nama manuskripnya? Saya mau tahu. Ada nggak? Awal. Yang jelas beginilah, abad pertama Yesus dicari tahun 33 Jangan Masehi, ngedongeng. ya. Anda Abad tunjukkan pertama. dulu baru Di Anda ngedongeng. pertengahan abad pertama, Anda pengikut Yesus sudah disebut Kristen di Antioquia, pengikut Yesus. Maka saya bertanya, kenapa Al-Quran memakai kata Nasrani? Saya bukan Nasrani. mana? Bukti manuskripnya Iya, mana? kisah para rasul Mana baca bukti di Antioquia, manuskripnya? pengikut Yesus Kristus sudah disebut Bukti Kristen abad manuskripnya yang saya pertama. tanya. Iya. Iya, di Kalau mana bukti sejarawan manuskripnya? menulis penyalipan, baca tulisan sejarawan. Nggak usah Alkitab. Alkitab menerangkan. Sejarawan Sejarawan menulis. siapa? Sejarawan siapa? Saya tanya. Iya, siapa nama sejarawannya? Apa nama bukunya? Kita cek bareng-bareng. Apa nama bukunya? Siapa nama sejarawannya? Nggak, belum Yuk tahu. kita cek bareng-bareng. Baca Tacitus, kan namanya Tacitus, sejarawan Anda Romawi kalau depan yang saya menulis jangan tentang ngedumel. penyalipan Yesus. Ya, banyak itu. Papius Josephus, Cornelius Tacitus. sejarawan Yahudi yang menulis Emang tentang Cornelius Yesus. Ini bukan orang Kristen yang menulis, Yahudi Cornelius juga. Tacitus itu Lucianus. lahir tahun berapa? Jadi sejarawan abad pertama menulis fakta sejarah. Penyalipan itu adalah fakta sejarah. Alkitab menerangkan, oke lah, kita tutup itu. Kita buka tulisan para sejarawan Yahudi, bukan sejarawan Kristen ya. Itu, ya. Flavius Josephus, Tacitus, Siapa itu namanya selain menulis Cornelius fakta Tacitus? sejarah. Itu orang-orang pembenci Yesus Oke, itu. Flavius dan Jadi abad ke-7 gantian ya muncul. ngomongnya ya. Tapi Saya Nabi tanya, Isa, tapi apakah Nabi Isa ya, Flavius bukan Yesus. Josephus? No comment. Kalau Nabi Isa tidak disalib ya saya tidak komen. Karena Dengerin, Yesus dengan dengerin, Nabi Isa itu menurut saya keinginan tidak sama. dengerin. Apakah Cornelius Tacitus dan Flavius Josephus itu hidup sejaman dengan Yesus? Saya tanya. Silakan. Ya, di mute lagi. Tutup kitab suci, buka Jawab. sejarawan Apakah menulis fakta penyalipan. Anda Jet, jawab kamu pertanyaan saya? Sampai abad tidak ke-6 kamu tidak jawab. ada yang mengatakan Kamu tidak Yesus tidak menjawab. disalib. Ya, Kamu tidak menjawab. itu Krocos, Tanya. krocos, Namanya. krocos. Bahwa Di Cornelius Google aja, di Google deh, Tacitus tanya dan di Flavius Google. Josephus. Nggak usah. Saya tanya, apakah Cornelius Tacitus dan Flavius Josephus itu hidup sejaman dengan Yesus? Silakan jawab. Kalau fakta sejarah itu